Mandi. Eh, buat gue nggak bisa. Nggak berlaku nggak? Terus, Nam. Ya sekarang kok makin susah cari orang Kristen, Demian, ya, yang bisa kita ajak diskusi. Sisanya kok banyak tantrum. Nah, Dem, Akar orang kan beda-beda. nggak menurutmu, lu kan tergabung di grup teman-teman Kristen tuh. Kira-kira apa sih yang membuat teman-teman Kristen tuh kayak kayak ketakutan gitu untuk berdiskusi? Apa seperti yang dibilang sama Raja Debar gitu? Wah, kita dieksploitasi nih sama si si Kores gitu kan? Masa kita dijadikan badut terus, sedangkan kita nggak dapat apa-apa? Apakah seperti itu? Ya nggak semua juga. Faktanya kan ada orang-orang Kristen yang sering naik di room Islam diskusi. Iya, tapi yang ini, yang orang-orang baru biasanya itu, yang orang lama nggak ada lagi. Mungkin kalau orang lama kan udah bosan, Oh, orang lama udah udah bosan ya. malas. Nah, atau biasanya kalau mereka naik kan Ini sam- di kick, di mute, makanya mungkin saja mereka udah malas naik lagi. Tapi Iya, aku sampai pernah si dengar apa? Agatha bilang, jangan ada yang masuk ke sana. Teman-teman Kristen jangan ada masuk ke room-room Islam gitu. Udah di-announce sama si Agatha waktu itu. Aku lihat sendiri sih. Oh iya iya iya. Tanpa lagi juga ngumpulin mereka terus bilangin, aku nggak debat. Ya, debat hanya mempermalukan agama Kristen. Ngapain gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Cuma. Mas, Tapi memang ajarannya nggak benar karena malu itu, Bang. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana suara saya, Dek? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suara saya ada noise? Udah bagus. Walaupun Pol, masih pol, agak pol. kecil. Oke, alhamdulillah. Udah nggak? Oke, silakan dilanjut. Si Demian udah tobat, Bang, nggak mau lagi dia diskusi. Kita cari oten yang lain. Oh iya, diskusi juga. Akhirnya mau Beliau tobat juga dia. mewakili Tuhannya Yahudi, bukan Tuhannya Kristen. Percuma pun. Nggak, sekarang saya lagi Bang Jul sering bilang ini dia kutruk. menenangkan diri. Iyon. Syukurlah kalau gitu ya. Ya, Biar dia menenangkan diri karena selama ini babak belur terus. Ya, Nggak apa-apa. Jadi dia jadi berhala aja di atas. Nggak apa-apa, dia jadi berhala. Untuk pemain sangat salut sekali ya ketika seorang Gurunda Juma memanggil si Demian ini dengan beliau gitu. iya, beliau adik saya memang. Ya. Cuman sempat nakal dia. Jadi Muslim itu gimana ya? Sangat menghormati walaupun bukan seiman gitu. Beliau sempat jadi adik saya ini, Demian. Waktu masih posting-posting fotonya beliau dalam tak pakai baju lah. Astagfirullah, astagfirullah. Waktu masih Padahal di WA kemarin. debater Muslim yang pertama kali saya debat itu Bang Suma ini waktu di Zoom. Hebat kau, Jim. Hebat kau, Dem, ya. Ya waktu itu Bang Suma belum sehebat sekarang, baru Oh, berarti waktu itu berarti Bang Jumal sekarang hebat gitu. subscribernya- Begitulah. Kalau Ada kalau saya nggak pengakuan salah gitu. itu subscribernya masih 15.000 ya, waktu zaman kita itu. Enggak lah, udah lama pun. Saya dapat akun YouTube itu sudah di atas 20.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi feeling Gurunda, Demiannya nggak lama lagi mualaf kayak nih. Dia lagi belajar Islam Gurunda. Iya, semoga aja. Bang Andi, ini ada Bang Juma, ada saya juga, ada Bang Palupo. Bagian koreksi coba Bang Andi, silakan. Dikasih. Berlaku, Demian, tantangan berlaku buat Bang Suma nggak tadi? Wah, ya langsung. Oke, Demian. Makanya tadi kan saya bilang kan khusus buat si Andi aja. Oh gitu.
Sebenarnya Bang Demian ini pinter ini Bang Suma. Dia kalau jadi ustadz, masya Allah, wah kitab dia kuasai. Ngeri sedap dia kalau jadi ustadz ini. Ya semoga aja bisa jadi cahaya di keluarganya minimal. Iya bang, walaupun dia kan agak banyak sedikit banyak tahu tentang Al-Quran. Ya, Iya. tapi tahu doang ya. Cuman mungkin faktornya malas bangun subuh doang sebenarnya ini barang ini. Malas bangun subuh. Itu aja sebenarnya. Bukan hanya karena faktor malas Enggak, bangun kalau- subuh. Nggak meninggalkan makanan kesukaan juga. Kolab juga Demian makan Ya babi. plus minuman karena Ya dengan minuman. Ya Dem. dia babinya dikit, cap tikusnya banyak, cap tikus. Demian pecinta cap tikus teman. Semua mualaf, tapi masalahnya babi terlalu enak. Nah itu dia. Nah itu kan pas Bruno coba pas. Iya memang kebanyakan teman-teman itu sudah tahu aspek kesalahan di Bibelnya, ada kekeliruan, ada kehilapan, dan ada sesuatu yang memang tanda tanya besar yang terjawab sendiri dari Bibel. Cuman masalahnya apa ya? Mereka susah untuk meninggalkan makanan babi, minuman itu juga minuman keras. Dan mereka juga ngeri-ngeri sedap kalau mau diminta untuk bersunat. Makanya Paulus ini kan cerdik dia. Dia tahu Romawi dan Yunani itu pemakan babi, terus suka pesta hari Minggu, minuman keras dan seterusnya, dan tahu kalau orang Romawi Yunani ini hidup tanpa aturan. Maka Paulus sebisa mungkin melegalkan ajaran Torah dengan menghilangkan hal-hal yang kemungkinan tidak disukai, dan itu juga dibantu pada saat konsili dalam hal memilih dan memilah kitab-kitab yang diperkirakan cocok untuk Romawi dan Yunani. Makanya cuma 4 kitab yang dikanon pada saat itu. Yang lainnya apokripa ini tidak diterima karena tidak berkesesuaian dengan kepercayaan yang sudah diimani Romawi Yunani secara turun-temurun. Seperti itu adanya. Makanya proses awal ajaran bidat yang muncul di Yudaism yang disebut Nasarios, itu banyak konflik terjadi di dalamnya. Nanti di abad keempat 325 barulah kemudian konsensus ini memutuskan Kristen sebagai agama resmi. Jadilah Katolik pertama kali. Inilah yang terjadi dengan teman-teman kita di Indonesia. Mereka sebenarnya sudah paham kelirunya itu di mana, kesalahannya itu di mana. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau Iya, dan saya sebenarnya juga ada ini ya, ada misi sama Demian. Kemarin aku bilang sama Demian, udah kita dirikan gereja aja lah. Aku ikut invest. Demian yang jadi pendetanya, tapi perpuluhannya untuk aku gitu. Demian makan gaji aja. Jadi jangan molaf. Ya dia bagus kok jadi pendeta. Bagus dia kalau jadi pendeta. Udah lancar. Jadi Demian ini dulu ngomong masih gagap ya teman-teman kalau tahu. Iya. Jadi Saya jadi nggak ada marbot mau lah marbot di kalau Demian gereja bang. Tapi begini Bang, Masalah nggak ada marbot di cuman gereja. metode Situa. metodenya dirubah, laki perempuan dipisah kan gitu. Masuk berwudu dulu. Banyak peminatnya saya rasa itu. Yang lain dari yang lain mungkin Bang Demian. Jangan 10% lah, 5% lah diturunin gitu. Kira-kira saya rasa ramai itu Bang Akal. Mau itu saya invest. Setahun kemudian kita syahadatkan semua. Siap. Boleh. Ya kita biasakan dulu mereka jangan makan babi sama minum cap tikus ya, karena itu yang paling susah seperti yang Demian bilang. Tapi Demian ini ada kemajuan lah. Dulu dia gagap, pelan-pelan kita ajari sampai lancar. Sekarang udah rapi dia ngomong. Oke, ada Bang Carol. Shalom Bang Carol, masih menyembah anak orang? Carol mau on cam itu katanya. Tolong Coba on cam Demian, dong, Carol. satu lagi. Ini saya Iya, on cam. Saya on cam ini. Hanya saya di sini yang on cam. Kelihatan ini. Itu kelihatan. Apaan saya menyembah anak orang? Saya tidak menyembah yang jelas. Saya tidak menyembah perut.
Hati-hati Demian, jangan-jangan kamu menyembah perut. Bandingkan konver Filipi 3 ayat 19. Filipi 3 ayat 19. Si Demian memang menyembah ini dia perut perempuan dia. Kalau kamu menyembah Ada yang mau perutnya- disampaikan Bang Kero? Jul, Ya, kalau kamu, ya kamu termasuk menyembah untuk perutnya Demian saya mau Lucia. sampaikan. Udah diam kau Demian. Bang Kero, apa yang mau kau sampaikan? Ya, saya mau sampaikan ke Bang Oh, bukan Demian. untuk Bang Zoom. Roma 14 ayat 21. Roma 14 ayat 21. Alias orang-orang seperti Bang Demian ini harus mengalah dengan kami. Karena tertulis di Roma 14 ayat 21. Lebih baik tidak makan dan seterusnya daripada melakukannya lalu yang lain menjadi batu sandungan bagi yang lain. Jadi kalau Bang Demian melakukannya, saya bakal mengatakan apa yang kau lakukan itu menjadi batu sandungan bagi saya. Betul. Wah, kayaknya Pak Bang Kerol udah bisa Udahlah, jadi kalian pendeta deh, bro. sesama Bukan orang saya. yang akan neraka. Jul, ganti aja lah, ganti. Iya. Oh, ganti. Di kiri. Ganti. Saya di kiri, saya mau Sama ganti kamera. foto. Saya besarkan saya supaya saya ganti foto. Hanya saya di sini yang open mic ini mungkin. Mau ya. Ya, lanjut Demian. Oke, Saya apa yang mau ganti dulu diperlihatkan? ya. Saya mau ganti. Wajahnya nggak kelihatan, bro. Apa yang diganti? Coba. Iya, apa fotonya? Ya, mungkin Bang Zuma tolong direlai dulu. Ini kok jadi berantem si satu babi, satu pemakan sayur. Biarin aja dulu. Ilmu Kita ini, istirahatkan ilmu. dulu aja dulu. Bang Zuma silakan istirahat. Nanti saya Ya, dengan ilmu. Demian ini. Lagian juga mau zuhur di sini sebentar. Ah, mantap, mantap. Siap, Bang. Iya, silakan. Oh, silakan ya. Terima kasih. Ya. Bang Jul. Bang Jul. Ini mute ya, mute. Nah, ini saya sudah ganti foto ini. Sudah mantap foto saya ini. Kokoh berdiri di kiri. Semuanya. Ya, saya singkat-singkat saja. Kokoh berdiri di sebelah kiri. Jadi itu makanya ya. Dan saya barusan dapat juga ayat baru tentang cium kudus, Nah, cium kudus ini kan sekurang-kurangnya ada 4 ayat yang saya dapatkan. Nah, di catatannya di sebelah ya, tidak di sini. Saya tidak bisa open ini. Jadi catatan khusus cium kudus ini kan sudah kurang lebih tidak dipraktekkan kan. Berarti 1 Korintus 10 ayat 25 bisa juga untuk tidak karena cium kudus kan sudah tidak dipraktekkan saat ini. Berarti juga ayat 1 Korintus 10 ayat 25 ya tidak perlu dipraktekkan. Karena 1 Korintus 10 ayat 25 itu itu seakan-akan membuat ketidaktahuan kita, menghalalkan kita membeli apa saja di pasar termasuk daging di pasar. Tidak masalah daging itu tidak dicurahkan darahnya atau tidak masalah, no problem. Padahal ketidaktahuan kita atas daging yang dijual di pasar itu tidak meniadakan perlakuan terhadap daging itu sebelumnya. Nah, makanya saya katakan 1 Korintus 10 ayat 25 itu ya boleh tafsirnya ditiadakan, atau ayat itu boleh ditiadakan sebagaimana cium kudus. Ayatnya tidak ditiadakan sih cium kudus, tapi tidak dipraktekkan lagi. Demikian juga kejadian 1 Korintus 10 ayat 25 bisa juga tidak dipraktekkan lagi. Begitu dari saya. Jadi, ini gimana nih maksudnya? Kamu menyarankan orang Kristen untuk melakukan cium kudus gitu? Harusnya dipraktekkan lagi cium kudus. Tidak perlu. Cium kudus kan ada di sekurang-kurangnya ada 4 ayat, lalu tidak dipraktekkan. Kalau cium kudus ini tidak dipraktekkan lagi, berarti 1 Korintus 10 ayat 25 tidak perlu dipraktekkan Menurut lagi. kamu mending semua nggak usah Ya kalau gitu sekalian aja semua nggak usah dipraktekkan yang ada di Bible itu kok ribet banget gitu. Semua aja sekalian. Jangan standar moralnya kacau. Jadi standar moral dunia kacau, Jangan peradaban kacau. dipilah-pilah, jangan dipilah-pilah maksudnya. Sudah, yang kita praktekkan yang kalau sudah membantu peradaban dilanjutkan saja, tidak perlu apa kita harus mencuri juga. Iya udah cium kudus tuh. Kita Ya udah mencuri cium juga. kudus itu Orang- kembali diberlakukan. Tidak. Cium kudus tidak perlu diberlakukan. Sebagaimana 1 Korintus 10 ayat 25. Loh, 1 Korintus udahlah 10 ayat cium kudus dulu 25. kamu sama Demian biar dapat.
Oh, tidak perlu. Demian. Oh, kenapa Demian mute ya? Aduh, sibukan dia ya. Sibuk. Lanjut, saya nyimak, lanjut. Dia lagi buat ini, dia kan kerjanya buat. Ya. Apa ini? Lagi sementara olah minuman keras. Demian, kau diajak cium kudus? Enggak, Kurang ajar enggak dia. Julius. Dia lagi membayangkan cium kudus. Dia membayangkan cium kudus. Waduh. Nggak, Sebenarnya bahaya nih, saya cium jadi kudus. lapar itu loh lihat gambarnya si bro ini. gambar saya. Ini cuma Iya. saya di sini satu-satunya yang open cam. Tapi pakai Jadi efek lapar sih. loh. Ya. Cuma saya yang open cam di sini. Judul ya, tapi memang pakai efek. Hore, Iya. saya bisa pakai efek. Saya sudah bisa pakai efek sekarang. Haha. Ya, jadi teman-teman ya, kita bingung nih. Dibilang sama Bang Kerol, kan cium kudus sudah dihilangkan, yang lain juga dihilangkan. Saya bingung nih ya, baru tahu saya perintah Tuhan bisa dipilih-pilih sama manusia, mana yang dipakai, mana yang dihilangkan. Bukankah seharusnya pakai semua? Kalau pakai semua, ya tolonglah teman-teman Kristen kembali melakukan cium kudus. Ya, mungkin bisa dimulai dari Demian dan Kerol supaya ini bisa jadi inspirasi bagi Kalau cium teman-teman kudus Kristen. dipakai, kalau cium kudus dipakai, nanti lagi 1 Korintus 10 ayat 25 dipakai lagi. Semua daging di pasar, Nggak apa-apa, no problem dibeli, no problem. Nggak bisa. Berarti Tuhannya salah kok Jul dulu. Nggak Kak, bisa. Jul. Salah Tuhan ini berarti. Iya. Enggak, Tuhannya bisa diatur manusia, inilah Tuhan. Iya, Tuhan. Tapi gini sedikit, Siapa Bang Jul. kita tidak memframing Tuhan? Siapa kita di sini yang tidak memframing Tuhan? Semua sedang memframing Tuhan. Karena kita memframing Tuhan Waduh. Tuhan yang menghalalkan atau bukannya misalnya Tuhan yang menjustifikasi satu ciptaan mengeksploitasi ciptaan yang lain, itulah yang Tuhan yang kita terima. Apalagi Demian. Kalau Julius, Oke. masa saya ngajak? Itu iya makanya saya katakan di sini kan semua sedang memframing Tuhan sebenarnya. Oh, Tuhan iya, yang diam atas eksploitasi terhadap makhluk lain itu Tuhan yang kita pilih. Mantap. Salah lah itu ya. Pada Jainisme ya, para penganut Jainisme mohon maaf. Oke, ya mungkin Bang Zuma nih, masalah aturan nih, gimana nih teman-teman Kristen punya aturan hidup nih? Masa bisa pick and choose ya? Yang suka diambil, yang nggak suka ditinggalkan. Ya silakan Bang Zuma. Masih sholat? Oke, Bang Zuma masih sholat. Ya mungkin dari pendeta AKBP. Saya di kiri, tetap saya di kiri saja karena Nggak mau. paling luar biasa foto saya tuh. Oh Yang ya, lain kan kalau tidak mic. Tunggu. Yang lain kan tidak open cam. Saya yang open cam. kalau gitu aku juga bisa. Tunggu, aku open cam. Kalau cuman gitu, foto saya lebih keren lagi. Tapi begini Bang Jul, saya ada temuan hasil evaluasi saya beberapa minggu ini. Ternyata di Bible itu ada perisai Tritunggal sebenarnya gagal itu Bang Jul. Karena saya lihat saya Tidak ada pesan di evaluasi. gambar ini. Tidak ada pesan di gambar ini. Saya ada pesan. Kalau saya punya pesan, gambar saya punya pesan. Tunggu, Tidak ada tunggu. pesan gambar ini. Gambar di kiri ini tidak ada pesan. Ada Hanya pesannya menunjukkan itu. orang. Pesannya apa? Itu nih ada pesannya udah nih. Itu pesannya. Ngapain nyembah anak orang? Itu tidak ada di gambar itu di stiker saja. Itu stiker yang dipasang. Kalau saya tanpa stiker sekalipun ada pesan. Gambar saya di kiri kan supaya ada pesan Enggak, ini tanpa fotonya stiker. bisa. Fotonya bisa untuk segala pesan soalnya. Ya, Demian sudah keluar ya. Demian sudah keluar. Iya, kabur dia. Ya, saya juga Ya, kita- pamit dulu ya. Saya tadi di tempat tadi saya jangan. ada yang live kan ke YouTube. Kalau tadi di tempat saya tadi, di tempat saya di Komal saya tadi. Jadi live YouTube tidak? Yuk punya YouTube Live nih. YouTube nih. Live YouTube tidak ini? Tidak ya? Live YouTube. udah dibilang live, bandel banget. Oh live, oh mantap. Channel mana kak? Channel mana nih? Para pakar debat. Oke, lanjutlah ya. Saya ganti saja kalau begitu ya. Apa ganti apa lagi? Ya, jadi bagi teman-teman ya, inilah bukti bahwa mereka ini sesuka hati mereka. Bahkan ajaran pun bisa dipilih, bisa tidak. Ciuman kudus sudah tidak dilakukan. Padahal itu adalah satu hal yang seharusnya masuk ke tradisi suci ya. Harusnya masuk tradisi suci itu.
melakukan ciuman kudus. Nah, inilah bukti bahwa mereka lah yang membuat Tuhan mereka sendiri, mereka lah yang membuat aturan-aturan di agama mereka sendiri. Luar biasa memang. Oke, mungkin dari teman-teman ada tanggapan sambil nunggu Bang Zuma? Ya, memang Bang Jul, saya tanggapi. Dan memang di Bible setelah saya saya kaji di Bible itu sendiri gini Bang. Konsep Tritunggal itu sebenarnya salah. Kalau saya dia jatuhnya di catur tunggal Bang. 4 dia, segi 4 Bang. Setelah saya teliti, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa Tritunggal itu gagal. Bukan tri sebenarnya catur. Nah, saya bisa buktikan bahwa ternyata teman-teman Kristen ini menganut paham catur tunggal. Pertama, Bapak bukan Putra, Putra bukan roh A bukan roh B bukan Bapak. Nah, saya akan buktikan 2 data Bang. Pertama di Kisah Para Rasul, di situ dikatakan bahwa Yesus itu naik ke langit sambil berdiri di samping Bapa. Itu Roh Kudus A yang bilang. Kemudian Roh Kudus B mengatakan di Markus, Yesus naik ke atas duduk di samping kanan Bapa. Jadi ada 2 Roh Kudus. Ini saya bisa buktikan Bang. Berarti kegagalan konsep Tritunggal adanya di 2 ayat ini dan beberapa ayat lagi saya bisa buktikan. Begitu kira-kira Bang Jul. Silakan. Wah, ini udah 4 nih. Tahun depan nanti 5 lagi. Nggak bisa. Tapi boleh lah. Kalau saya tambah lagi firman, jadi 5 dia. Nah, ini belum, tapi bertahap lah. Begitu, Ada Roh kira-kira. Kudus, mungkin ada Roh Kudus jilid 1 sama jilid 2. Sebelum Yesus ada sama setelah Yesus ada. Setelah Yesus naik ke langit gitu kan. Karena Nah, betul. teman-teman Kristen, Yesus naik ke langit baru Roh Kudus tercurah. Masalahnya sebelum Yesus naik ke langit, udah banyak orang kepenuhan gitu. Nabi-nabi sudah kepenuhan. Itu kepenuhan roh yang mana? Mungkin beda tuh rohnya ya. Jadi memang harus diperdebatkan lagi buat teman-teman Kristen ya. Dan semoga teman-teman itu bisa mendapatkan jawaban yang lebih bagus. Bahkan ini lagi viral nih. Lagi viral saat Yeni Wahid dengan Pak Ganjar ya mendatangi kantor PGI, di mana Yeni Wahid mengatakan bahwa orang Kristen itu harusnya pilih Pak Ganjar. Karena Pak Ganjar ini gubernur Jawa Tengah, di mana di sana ada kota Kudus. Ya, kota Kudus. Dan Yesus adalah Roh Kudus. Yesus adalah Roh Kudus dan orang-orang di PGI semua setuju. Mereka ketawa. Ya. Artinya nggak ada yang komplain. Ini kan sesuatu yang aneh gitu ya. Sesuatu yang aneh sekali mereka ini. Ini bentar lagi ngamuk tuh, orang-orang Kristen udah pada mulai ngamuk tuh dengan PGI. Karena PGI istilahnya tidak komplain Yesus disamakan dengan Roh Kudus, karena menurut mereka harusnya Roh Kudus bukan Yesus kan, bukan. Tapi kalau disamain artinya itu pemahaman oneness. Hanzo, kau di Komal Billy saja, bidat versus bidat ya. Mereka ini memang suka saling membuktikan. Nah, siapa yang bidat sebenarnya? Bahkan kalau mau dikaji Bang Jul, sebenarnya teman-teman Kristen ataupun di Advent itu nggak apa-apa ngerokok, karena rokok itu dibuat di Kudus, jarum Kudus kan? Nah, iyalah. Nah itu. Betul juga, itu rokok kudus namanya itu artinya. Nah. Ya, bagi teman-teman Kristen yang mau naik silakan ya. Kalau Hanzo dia memang agak agak ketakutan dia kalau di sini, entah kenapa. Kalau di room Muslim lain dia masih mending, tapi kalau di lain dia di sini dia agak takut gitu, karena takut ketahuan bohongnya, takut ketahuan ya semua fitnah-fitnah yang dia buat. Oke, kita cari Oten dulu sambil nunggu Bang Zuma selesai. Naikkan Hanso supaya dia bisa tanggapi Roma 14 ayat 21. Nggak bisa dia. Apa yang kau harap dari seorang Hanzo? Cobalah. Masih mending si Kenzo. Kalau si Hanzo ini nggak ada yang bisa diharap kok. Mana Damian? Damian dah pamit ya. Aduh, Damian keluar padahal belum menanggapi pertanyaan saya tadi. Serangan atau pertanyaan ya? Hanjo nggak mau dengar. Terserah lah. Ini berat dia. Ini bentar lagi. Berat kita lawan Hanso karena dia main 2 kaki. Kepepet dia lari ke kristologi bawah. Kepepet dia lari ke kristologi atas. Nah, bingung lagi saya ini Bang. Seperti apa ini? Kristolog bawah, kristolog atas. Naik Hanso. Oh iya ya. Hanso atau Kenzo ini?
Ya, siapapun yang naik, siapapun yang naik. Oke, kita ganti judulnya. Hanzo Rindu Ciuman Kudus. Balikkan Ciuman Kudus. Oke, gini aja ya. Saya nggak bisa open cam lagi karena handphonenya mulai panas. Oh, saya saja. Saya ganti gambar saya. Klarifikasi Hanso, naik Hanso. Saya tidak setuju ciuman kudus itu. Ciuman kudus dibalikan nanti 1 Korintus 14 ayat 25 dijalankan lagi seluas-luasnya. Ya balikkanlah semua. Semualah dibalikkan, jangan satu-satu, semua dibalikkan. Ya, tidak memakan tidak babi. bisa. yang Nanti juga lagi, dibalikkan. nanti lagi apa lagi? Sunat. Tidak bisa. Sunat. Ya kembalikanlah memang ajaran Tuhan. Kok kita pula yang buat ajaran sendiri? Ya, artinya kan memang ada, ya Bible kan itu apa, proses produk dan proses sejarah kan. Produk dan proses sejarah, sehingga mau tidak mau ada sejarah-sejarah yang tertulis dalam Bible yang kini tidak ada, yang tidak dijalankan, dan yang lain juga bakal tidak dijalankan. Saya berharap 1 Korintus 10 ayat 25 termasuk juga tidak dijalankan sepenuhnya lagi. Oke, di sini ada Bang Benny Lim. Shalom Bang Benny Lim. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Muslim lagi. Iya. Mana otennya nih? Kok nggak ada oten? Oten, di mana kalian oten? Hanso naik, Hanso di bawah. Udah dibilang jangan dipanggil lagi, nggak ada guna. Pengecut ya, tetap pengecut. Ya, sulit Kita cari. sulit kita hapuskan itu karena Hanso itu penikmat ciuman kudus. Jadi akan banyak tantangan, Bang. Itu gak sulit itu. Perjuangan berat itu. Prakteknya Kita mungkin tanya si Carol aja lah, pandangannya melihat. sudah tidak ada ciuman kudus Mungkin dalam prakteknya. Iya, itu kan praktek yang hilang. Harusnya kan dikembalikan dong. Praktek-praktek yang sudah Tidak dihilangkan itu perlu harusnya dikembalikan dikembalikan. lagi. Kalau dikembalikan nanti lagi sekali lagi 1 Korintus 10 ayat 25 lagi dipakai lagi, dijalankan lagi. Aduh. Lebih amburadul lagi hidup ini, dunia ini. Peradaban Sebenarnya dunia bergereja nggak sih, Carol? Nggak, Ya. kau sebenarnya bergereja nggak? Aku kadang ragu samamu. Saya ini klarifikasi, saya bergereja, lahir, beragama Katolik Roma, mempraktikkan vegan, dan yang terakhir keselamatan bagi saya adalah universal dan plural. Oke, kita nunggu penjelasan masalah ciuman kudus ya. Dan memang seharusnya teman-teman sebelah itu mempraktekkan lah. Ya, mempraktekkan semua yang ada di dalam Bible-nya, jangan pick and choose. Ini perpuluhan diambil. Ya, ciuman kudus ditolak. Apa-apaan ini? Ciuman Oke, kita kudus ini sambil nunggu. adakah sempat saya bawakan dalam diskusi dengan saudara-saudara saksi Yehova kemarin. Saya mau angkat ini Dan kan mereka supaya mau ajak melihat kembali kan, mengkritisi atau meneliti kembali 1 Korintus 10 ayat 25. Ya dia jujur, dia butuh waktu untuk mengkaji lebih jauh tentang ciuman kudus. Ya, nanti tunggu lagi hari Rabu lagi dulu, ditunggu lagi. Ya, ini ada yang ngeri nih ya. Tuan Guru izin numpang jemur. Waduh, jemur kolor dia rupanya. Kok ciuman apa sih ya? Ini kenapa Sofiatul nggak diajab? Ya, Sofiatul tuh udah diajab, hidupnya menderita, lu aja yang nggak tahu. Ya, jadi barometer diajab tuh bukan ditangkap. Ini yang teman-teman harus ketahui. Ya, hidup
jauh dari keluarga, tidak tenang, itu udah penderitaan. Saya ingat sekali waktu si KC ya, alias si Kosman bin Sunet cerita bahwa dia itu nggak berani kemana-mana. Bahkan untuk ke ATM aja, dia suruh istrinya yang tarik uang. Karena dia takut. Ya, dia takut kalau turun ke ATM ada yang kenal. Bahkan, kalau ada mobil, itu di depan rumah dia mondar-mandir 2-3 kali, dia akan ketakutan. Itu Kosman yang ngomong loh, si KC yang ngomong. Jadi hidup Saipudin, ya, Sofiatul, Paul Jang itu sangat menderita. Dan saya ingat sekali bagaimana marahnya Paul Jang saat saya bahas mamanya sakit sampai mamanya meninggal. Itu Paul Jang sampai ngamuk sama saya, bahkan hubungi saya loh. Ya, dia hubungi saya, maki-maki saya. Terus ada satu orang perempuan yang merupakan donatur Paul Jang, yang saat mamanya sakit itu, mama Paul Jang sakit, dia yang ngerawat, dia yang bayar. Dia maki saya juga, dia telepon saya yang ngerawat mama Paul Jang, kenapa kau bahas-bahas mama dia? Artinya apa? Nggak ada enaknya hidup seperti itu. Kalau bicara di azab, ya, itulah yang sedang terjadi sama mereka. Bagaimana dengan kalian? Contoh nih, ya, kalian bilang Tuhan kalian berkuasa. Kalian minta Tuhan kalian untuk mengazab para pendebat muslim. Saya aja udah nggak terhitung berapa banyak Polikardus, pendeta-pendeta yang doakan saya meninggal. Mulai dari mendiang mengapul segala ya, 2022, saya ingat sekali tahun 2022 pertengahan dia kutuk saya untuk meninggal. Dia suruh Yesus cabut nyawa saya. Ya, dia bilang hentikan. Ya, hentikan si Julius ini, terlalu berbahaya. Matikan dia, jangan sampai dia melihat tahun 2023. Apa yang terjadi? Mengapulnya yang meninggal. Ya, karena dia bermain-main dengan kuasa gelap. Dia main-main dengan kuasa gelap, dia yang kena. Pastor Sarah, doakan saya hal yang sama. Alhamdulillah Pastor Sarah tobat. Ya, dia terkena kasus dengan Joshua Teu. Itu udah ajab sebenarnya. Tapi untung nggak sampai meninggal dia. Dia minta maaf. Ya, kalian bisa cek. Pastor Sarah minta maaf dan malah memuji saya kan. Dan sampai sekarang alhamdulillah kita jadi teman. Jadi teman. Terus belum lagi, Wak Donat, Pak Bom, wah banyak kali yang kutuk-kutuk saya. Tapi apa yang terjadi? Hidup kita penuh dengan sukacita, kita bahagia, kita kumpul dengan teman-teman. Ya. Bahkan kemarin kita bisa sempat jalan-jalan, liatin tempatnya Risuli Lubis ya. Dia pula yang kejang. Dia pula yang marah gitu. Bahkan Risuli Lubis bilang akan melaporkan saya karena sudah mengganggu pelayanan dia. Saya baru tahu. Tanah negara bisa dia klaim jadi gereja dia. Ini luar biasa. Ya, luar biasa sekali. Jadi siap-siaplah teman-teman ya, untuk makin kejang. Dan buat teman-teman Kristen yang berpikir, wah kita akan gunakan segala cara untuk mencelakai orang. Kalian lihat apa yang terjadi. Kalian lihat. Ya, bahwa Allah itu berkuasa. Dan kalian mau gunakan segala kuasa gelap apapun lah. Dan kalian berusaha nih gunakan kuasa gelap. Ya, ilmu-ilmu yang gak aneh-aneh gitu-gitu. Coba lihat. Apa yang terjadi? Kembali ke kalian semua kok. Semua kembali ke kalian. Satu persatu. Ferguson hidup dalam pelarian. Ya. Kalian bisa lihat Wak Donat, sakitnya udah berapa banyak. Dia sendiri mengakui kan. Lidahnya sekarang cabang 2. Tumbuh daging di lidahnya. Paru-parunya udah gak bisa sembuh. Itu menderita loh. Setiap hari makan obat. Orang yang paling menderita itu bukan yang meninggal gitu. Enggak. Kalau meninggal selesai gitu. Yang paling menderita tuh hidup dalam ketakutan. Ya. Terus yang kedua, penuh dengan penyakit. Penuh dengan penyakit. Julia. Iya, tersiksa loh. Itu hidupnya tersiksa sekali. Betul. Setuju itu. Jadi Nah, kita bisa penderitaan lihat. itu, betul. Jadi penderitaan itu bukan tolak ukurnya meninggal. Meninggal selesai kan. Nah, hidup dalam kewaswasan, kecemasan. Nah, itulah sebenarnya itu azab yang paling ngeri, ya kan? Karena susah, keterbatasan kita sebagai manusia yang ingin bebas dibatasi dengan hal-hal yang seperti ini. Ya, itu azab itu. Betul sekali, Jo. Saya setuju itu. Lanjut, Bang. Masuk lagi kiamat lontong sayur itu ya kan. Iya. Belum lagi kita lihat bagaimana kiamat ini ya sekarang ya. Panik, datang sana sini. Ya sibuk bilang itu bukan saya, itu bukan saya. Ya sudah, kalau memang bukan kamu, kenapa sibuk? Kenapa tantrum? Santuy. Jadi lucu memang mereka ini teman-teman. Tapi ya sudahlah. Ya itulah yang bisa mereka lakukan. Hanya kejang-kejang dan tantrum.
Oke, di sini ada John Peter, Ketua Ormas. Gimana, John Peter? Sehat? Sehat, tapi ini lagi di luar di lapangan ini agak berisik begitu. Lanjut. Apa lagi ngurusin parkir? Biasa lagi ngurusi orang muslim lagi demo gitu. Lanjut. Oh, ada umat muslim yang demo. Demo di mana, Bang? Ini ada di TKP nih. Lagi berisik tuh. Apa TKP? TKP itu ada tempatnya kan? Kasih tahu lah Tempat tempatnya, mana tahu bisa kopi-kopi. dibantu. Hah? Di mana tempatnya? Jangan bilang TKP tapi nggak ada tempatnya, biar kita ke sana. Lagi berisik ini. Nah, inilah orang yang suka menyebarkan hoax ya. Jadi umat muslim di sana mungkin lagi memantau. Ini cium kudus tuh. Foto saya sudah mantap. Balikkan ciuman kudus tuh, ciuman kudus. Ayo coba. Enggak, ciuman kudus nggak seperti itu. Tunggu, siapa yang bisa open cam ciuman kudus yang sebenarnya? Biar agak pintar sedikit teman-teman kita. Kayak yang Saya dulu. Sambil menunggu. Oke, mungkin aku aja yang buka lah. Nggak ada ilmunya nih kalian. Tunggu Makanya, loh. saya kan membantu. Itu ciuman kudus tuh mantap tuh ciuman kudus. Mana ciuman kudus itu? Tunggu, aku mau Itu screenshot cium. dulu ciuman kudus yang Ya, sebenarnya. saya dulu. Dikirikan dulu saya. ciuman kayak yang kita lakukan itu, Jul. Iya kan kau sama-sama lelaki kan ciuman kan John? Ya kami pernah ciuman kudus. Weh, udah juga ganti. Judulnya kenapa hilang judulnya? Mantap juga judulnya. Kembalikan ciuman kudus. Supaya saya bakal minta. Apa ya? Kalau orang-orang tidak mau ciuman kudus itu dikembalikan, berarti 1 Korintus 10 ayat 25 ya boleh juga dibuat seperti ciuman kudus, tidak dipraktekkan. Itu Jul. Bang Jul. Oke. Ku gedein Bang Palopo. Ini baru ciuman kudus yang benar. Ini aku ada yang versi ini ya, versi Tuhan mereka tapi dari belakang nih. Tapi janganlah nanti ngamuk lagi mereka ya. Ngamuk lagi nanti demo lagi berjilid-jilid ya. Mereka nih suka kali demo berjilid-jilid. Wah, parah kok Palopo. Gedek-gedeknya di mana sudah keserahannya? Yo, kok di stop? Palopo mungkin terlalu ribut di situ. Ya, jadi Bagus yang tadi, Bang Palopo. bagus yang Bagus tadi. yang tadi. Ini aku ada yang lebih bagus sih. Cuman, aduh, udahlah. Nanti kita dilaporkan berjilid-jilid lagi ya. Ini aja dilaporkan ke 4 Polda langsung. Nanti nambah lagi Poldanya. Luar biasa mata PKI. Boleh lah itu dipakai. Nanti kalau ada yang naikkan mereka bakal minta kan, oh tidak perlu dibalikkan ciuman kudus. Berarti juga 1 Korintus 10 ayat 25 boleh juga tidak perlu dibalikkan, tidak perlu dipraktekan. Kalau nggak kita buat ini yuk teman-teman, kita buat campaign yuk. Kan ada tuh Bible versi pelangi. Bagaimana kalau kita melakukan pengadaan Bible versi pelangi untuk kita bantu sebarkan? Waduh, ini kena pembatasan usia kita. Ya, jadi mungkin kita akan ini ya, kita akan buat Bible versi pelangi yang memang ada. Nanti kita kita bagi-bagikan kepada teman-teman gitu. Setuju nggak ya kira-kira? Kan ada tuh yang versi pelangi. Coba dibuka Palopo, Bible pelangi. Setuju kok. Iya, ini harusnya yang versi pelangi ini harusnya kita
bantu sebarkan ke gereja-gereja dan juga teman-teman ya. Karena kan mereka bilang kayak ini ya, kayak Lina Wijaya dan teman-temannya kan bilang, kami sedang pengadaan Bible, bantu pengadaan Bible kami gitu kan. Dia kan selalu bilang gitu, bantu donasi untuk pengadaan Bible. Oke, kita bantu. Ya, kita bantu untuk pengadaan Bible, tapi yang versi pelangi gitu. Karena yang pelangi lebih meriah gitu kan, lebih indah gitu. Iya, indah warnanya banyak kok di situ kok, bagus, saya suka semua Iya, warnanya itu. lebih indah. Nanti kita akan cetak dan kita akan kirimkan ke teman-teman ya. Izin turun dulu ya, teman-teman semua, guru-guruku semua. Di sini agak rame nih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini si Hanzo nih dari tadi kejang-kejang aja, aku ketawa aku. Si Sob Katul itu memang bisa debat, aku baru tahu. Bukannya Sob Katul itu lagi ini ya, lagi banyak kerjaan dia. Dan dia kalau debat lagi PMS, mukanya marah-marah Menerima terus itu orderan. kok. Iya, dia kalau ketemu aku belum ngomong dari maki-makinya duluan. Begitu dibalik ngamuk. Ngomong dari maki-makinya duluan. Begitu dibalik ngamuk. Noise. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bang Samudra. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kojul semalam apakah itu? Oh, nanti aja kue ya. Yalah. Sob Katul debatnya subuh dia. Ya maklum lah, sambil kerja soalnya dia sambil nunggu pelanggan jadi debat. Nanti kalau udah ada pelanggan hilang dia kan gitu. Ini live-mu kena report Di loh bawah Kojul. saya apa benar yang Wanes ya? Di bawah saya ini apa benar? Tritung. Bawahmu Tritung. Biar nggak rungkat ini live-nya. Bantu tetap ya, ini live-nya Kojul kena peringatan ini. Kena report. Ya biasalah mereka. Ya John Peter, gimana tanggapanmu dengan ciuman kudus yang akan dikembalikan? Monitor asik itu, asik. Oke, artinya John Peter setuju ya. Apa nggak dibuat petisi aja gitu? Kembalikan ciuman kudus, jangan kalian sembunyikan. Asal jangan main lidah sajalah, nggak apa-apa. Wah, keren John. Bannernya nanti aku yang buat nanti John ya, santai ya. Itu mah biasa tuh, asal jangan main lidah, geli atuh. Oke. Terus ini kami mau pengadaan Bible Queen's James Bible, kira-kira lu setuju nggak? John Setuju. Peter. Iya, aku sih setuju. Lihat kamu bahagia, brother. Gimana sih? Oke. Nanti kirimin alamatmu ya, kita kirim ke rumahmu. Siap. Asal kamu bahagia, aku Oke bahagia ya, kok. jadi Justru Bible itu yang banyak. siap. Yang akan dibuat ini ya, ini yang Bible khusus nih. Ya, jadi yang Queen's James Bible. Ini Bible luar biasa nih. Karena Lina Wijaya kan bilang, bantu pengadaan Bible. Oke, kita bantu pengadaannya. Jadi marilah kita tunjukkan ya solidaritas. Itu yang LGBT. Apa? Jadi Bang John Dia kan Peter bilang itu tolong kena ban kita, didata. oi. Jangan lagi bete Bang, kena nanti tuh. Bang John tolong didata teman-teman yang berminat, nanti diserahkan ke Bang Jul aja. Iya, kira-kira siapa aja? Siapa aja? Lagu. Ya, lagunya Bang, nanti kena nih. Ya, jadi bagi teman-teman yang berminat silakan ya. Mungkin silakan tulis nama kalian ke ke John Peter. Nanti John Peter yang serahkan, nanti kita kirimkan. Nggak apa-apa. Ya, jadi umat Muslim berbagi nih. Kita akan punya program berbagi Bible. Ya, berbagi Bible dengan teman-teman sebelah. Ini mungkin jadi bukti kecintaan kita terhadap Otin kan ya, kok. iya, bentuk solidaritas kita lah ya. Jadi bentuk solidaritas kita kepada mereka, kita bantu penerbitan Bible ini. Keren nih, keren. Kita akan kolaps dengan teman-teman sebelah. Aduh, ada Bunda Rama. Diam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan
dengan yang lain. Lanjut. Gimana kabar saya, Bunda Rahma? Rama, Kabar baik. tunggu, ada noise Bunda Rama. Jadi Bunda Rama ini kan bendahara di API. Bisa nggak uangnya dipakai untuk pengadaan ini? Kita bagi-bagikan Nggak Bible. Loh, nggak boleh ya? Nggak boleh. Gimana sih? Kenapa nggak boleh bagi Bible? Suaranya kecil Bunda Rama. Kita harus bagiin dulu Al-Quran. Ya mungkin dibikin komposisi 10 Quran 1 Bible gitu. Nah, kan bisa juga gitu. Bendahara itu Bisa kok Jul, biar mereka seneng lah. uang ini harus ada persetujuan dari ketua, dari Udah nanti kita bilang sama Bang Zuma nih. Bang Zuma masih sholat, nanti kita tanya. Boleh nggak gitu? Bunda Rama tumben suaranya kecil ya. Bang Zuma. kecil ya. Ya. The Bluetooth device is Ya, halo Bang Zuma. Monitor. Bang Zuma mungkin lagi sholat. Ya ini. Iya, kok banyak kali oten-oten yang nyamar ya. Ini pakai foto muslim lagi. Aduh. Kenapa orang ini selalu nggak pede dengan identitasnya sih? Akun palsu itu kayaknya itu. Iya, kenapa nggak kayak John Peter gini kan jelas gitu. Walaupun fotonya foto dimudah-mudahin. Penggemar gelap itu. Iya. Bang Samudra, mungkin ada yang mau disampaikan? Ada temuan apa di lapangan? Temuan di lapangan ya masih sama kok Jul. Indomisasi. Kemarin Risuli Lubis komplain, dia bilang aku nggak kasih Indomie, aku cuma kasih makan. Nggak penting kali komplainan dia. Komplain gak bermutu itu. Iya, dia bilang, mana pernah saya kasih Indomie, dia bilang. Saya kasih itu nasi selalu, dia bilang. Aduh, Mak. Itu ada ini ya semalam kok Jul, ada teman Kristen dari Jogja. Dia itu justru malah ngajakin saya untuk kolaborasi kerjasama gitu. Kolaborasi apa nih? Nah, jadi pura-pura ada temen Muslim disuruh masuk Kristen aja, pura-pura nanti dapat motor. Lumayan loh, Vario katanya bilang gitu. Oh, jadi dia tumbalkan teman tuh untuk ke gereja dia gitu? Suruh numbarin teman-teman Islam, suruh dibaptis, nanti dapat Vario lumayan, ntar balik lagi gitu. Lumayan tuh. Berarti dia nipu ya. Lumayan tuh Bang, nggak ada yang mau. Semalam di roomnya siapa? Semalam itu sempat ngobrol gitu ya. Bang Jibril, di tempat Bang Jibril. Oh, keren. Banyak duitnya. Vario mahal. Ya, kita tanya nih Bang Kristus nih. Halo Bang Kristus. Halo Kristus. Ya, halo teman-teman. Apa kabar? Baik nggak? Gimana? Baik. Oke. Oh iya. Ada yang mau disampaikan untuk pengadaan Bible ini buat saudara-saudara kita sebelah dan juga untuk masalah ciuman kudus yang diminta oleh Carol dikembalikan? Ini mau bagi-bagi Alkitab apa ini? Itu tuh yang di sebelah Bapak tuh, ada nampak gambarnya. Oh ya, bagus tuh. Terima kasih. Oke. Pak Kristus mau nggak? Kalau mau coba dicatat biar kita kirimkan ke rumahnya. Nggak apa-apa. Saya sudah ada kok. Kok masa saya mau? Oh, udah ada yang ini ya. Yang versi ini udah ada Pak, yang warna-warni ini Pak. Isinya gimana ya? Kalau seperti itu. Isinya ya seperti Bible pada umumnya, cuman dia ini kisahnya itu bukan Adam dengan Hawa. Adam dengan David. Adam dengan siapa? David.
Oh ya. Maksudnya apa itu? Ya versinya beda. Ini versi modern gitu. Oh. Oke. Tunggu ya, aku iklan bentar Bang. Sambil nunggu Bang Zuma selesai. Ya bentar lagi kita akan diskusi. Dan bagi teman-teman yang mau nonton di YouTube, bisa juga disaksikan di sini. Efeknya nggak mau keluar. Oh nih. Bentar. Tekan efek dulu. Ya bagi teman-teman yang nonton di YouTube, jangan lupa didukung channel ini. Pakar Debat ya. Pakar Debat Lintas Agama. Oke. Ya, silakan dari Bang Kristus tanggapannya untuk ciuman kudus dan juga Bible yang mau dibagikan oleh saudara-saudara Muslim. Menurut saya itu kalau mau membagi-bagikan Alkitab itu dari kami, bukan dari kalian, ya kan? Nah, ini kan Seperti itu yang bentuk benar. toleransi. Kalau kalian membagi-bagikan lagi Alkitab itu, Alkitab mungkin lain-lain lagi bertolak belakang dengan apa? Dengan Alkitab kan kali. Tapi ini versi memang ada Pak, bukan kami yang ngarang, bukan Bang Zuma yang nulis gitu, tapi memang ada di Ya, Amerika. Jul itu kita beli, kita sumbangin gitu loh. Makanya begini Pak. Kan di Alkitab kalian akan membagi-bagikan itu kan apa isinya ada juga tentang Yohanes apa misalnya Yohanes 13 ayat 13 di situ ada juga. Ada semua. Ada juga enggak? Ada semua, cuman Oh, pokoknya ada cuman yang Hawa saja yang beda. Iya, yang Hawa aja beda. Kenapa? Itulah Bapak baca Berarti- dulu, nanti kita kirim ke rumah berarti Bapak. Injil kalau Bapak palsu mau. itu. Injil buatan apa itu? Yang tidak masuk Buatan akal apa itu. Pak? Buatan Amerika nih Pak. Iya, itu buatan Amerika yang tidak masuk akal. Loh, yang Bapak pegang memang buatan mana? Buatan LAI? Kalau Buatan orang juga begini, sama kok. Alkitab itu memang tadi kan saya dengar apa itu Bapak mau bilang bahwa umat Muslim mau membagi-bagikan Alkitab itu kan tidak masuk akal. Sebenarnya kami membagi-bagikan Alkitab itu bisa. Loh, setahu saya nggak ada salahnya kok kita membantu Pak. Bahkan setahu saya ya, dulu kami waktu di Kristen, Menganggap Tuhan kami itu bukan Tuhan. Betul. Tuhan kami kan bukan Tuhan. Ah, Biasa. Chris, iya Pak Chris, betul. Tapi ini kan toleransi. tapi Kita nggak bicara ini, kita bicara toleransi. Nah, tapi gini Pak Kris, banyak teman-teman Pak Kris itu, banyak teman-teman Pak Kris yang membagikan kitab Injil, bahkan disamar-samarkan pakai bahasa Arab, ya, dibagi-bagikan sama Muslim loh, banyak loh Pak. Makanya lebih baik begini dalam Al-Quran itu apa lakum dinukum waliyadin itu agamamu agamaku itu cukup. Iya itu cukup Pak. Tapi kenapa teman-teman Kristen itu membagikan kitabmu, kitab Injil yang dipalsukan dalam bahasa Arab, terus dibagi-bagiin sama teman-teman Islam gitu loh Pak? Kenapa gitu juga gitu loh? Pak, itu ayat itu Pak turun kala itu. Tahu nggak kenapa ayat itu turun? Karena waktu itu Rasulullah ketika orang-orang kafir itu berkata, baiklah Muhammad atau baiklah Nabi Muhammad ya, hari ini kamu menyembah Tuhanku, besok aku nyembah Tuhanmu. Kata Rasulullah, tidak boleh begitu. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Nah itu ketika ayat itu turun. Dalam konteks sekarang ini ya, zaman sekarang ini nggak boleh. Kira gini, kalau kita berprinsip gitu, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Coba kamu lihat amanat agung. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah semua bangsa muridku. Itu amanat agung itu. Para misionaris itu yang menjadi pedomannya. Nah kalau kita orang Islam hanya duduk menonton kalian memisionariskan, berusaha mengkristenkan Indonesiasi saudara-saudara kami yang masih awam, belum terlalu paham dan menganggap semua agama sama. Nggak boleh begitu. Ya itu kan kalau dalam Al-Quran kan serulah mereka ke jalan Tuhanmu dengan cara yang baik.
Kecuali terhadap orang-orang Iya, zolim di ya, kitab kami harus itu sudah, tegas. sudah tertulis Ibu. Kenapa? Di kitab kami sudah tertulis bahwa semua lidah dan mulut akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Bu. Mana di situ kurios? Ada, Itu Kau ditipu, kau ditipu itu bang Iya, oleh iya. penerjemah Kita lihat saja itu nanti. kurios Tuan. Penerjemah lembaga Alkitab Iya, itu Ibu tahu dari terjemahkan. mana Jadi sedikit bang ya, ini saya kasih tahu ya. Kalau lai untuk Yesus, kata kurios untuk Yesus dia terjemahkan menjadi Tuhan. Tuhan dia tambah H. Tapi kalau kurios untuk kepada yang lain ya, kata kurios kepada yang lain dia tidak dia terjemahkan Tuhan. Inilah kelicikan lembaga Iya. penerjemah kitab. Makanya tadi Bible. saya tanya Ibu tahu dari mana? Apa itu? Dari mana apa? Tuhan dan Tuhan itu sama enggak? Beda lah. Beda lah Tuhan sama Tuhan. Mana ini? Tuhan dan Tuhan itu beda ya. Ya, makanya bang, the Holy Bible di luar negeri itu yang mereka orang barat. Sebentar, dikit bang, bentar, karena kamu nggak paham Tuhan dengan Tuhan, kau nggak bisa bedakan. Nah, di luar itu mereka membedakan ya God dengan Lord. Kalau God itu kepada Allah Bapa ya, dia pakai kata God. Tapi kalau untuk Yesus dia pakai Lord, Tuhan, Majesty atau junjungan. Bukan Tuhan. Tuhan itu sembahan. Ya, tempat apa tumpuan kita beribadah itu Tuhan. Kalau Tuhan, ya Tuhan takur, Tuhan tanah. Ya, Tuhan di sebuah perusahaan, tapi bukan sembahan. Itu cara membedakan antara Tuhan dengan Tuhan. Jadi original teks dalam yang kau sampaikan tadi itu kurios, itu bahasa Yunani. Artinya kalau di Indonesia kan itu adalah Tuhan. Nah, begitu Bang, silakan. Berarti Gurunda sudah aktif. Silakan ya, silakan. berarti Indonesia LAI Indonesia yang terjemahannya salah gitu. Bukan salah, itu udah benar sesuai dengan misinya. Ya salah lah. Terus di sana kan sudah tertulis Tuhan. Masa kalian jadikan Tuhan. Itu kena itu Masalahnya di sini, Bung. Di mana? Masalahnya Yesus itu bukan Tuhan, tapi Yesus itu Tuhan. Berarti kalian bisa menuntut nggak nih? Bisa menuntut LAI? Bukan Ini masalah salah. menuntut, bukan masalah Iya, nuntut makanya. menuntut. Ini masalah kesadaran. Yang jadi permasalahan, yang Itu jadi salah, permasalahan, yang Saya jadi sudah tahu. Gimana? Apa Bang, banyak video yang saya dengar juga dari Bang Juma apa menjelaskan tentang Alkitab. Saya sudah dengar semua itu. Makanya ada yang tadi salah, saya Bang. bilang LAI itu berarti dia menerjemahkan Alkitab itu salah. Gitu. Jelas salah. Hah? Jelas salah. Salah. Mari kita buktikan. Contoh Filipi Salah ya? 1. Sabar. Tuhan itu diambil dari mana itu? Tuhan itu asal katanya dari Yunani kan. Berarti kan cakupannya kurios kan. Adonai ya. Adonai itu bisa lari ke Adonai. Tuhan juga. Bisa ke panggilan Tuhan. Kan memang Tuhan itu kan Adonai. Iya, betul. Tapi yang dimaksud Betul, Adonai aduh, nggak bisa ngobrol ini orang. Dengar dulu. Jangan kekanak-kanakan, Bung. Ya, jangan karena Anda Kristen, Anda pamer isi gereja di sini. Jadi, Iya, makanya saya dengar dulu. Tidak bisa Tadi kasih kan orang saya sudah kesempatan orang bilang. bicara. LAI berarti salah, LAI yang salah menerjemahkan Dijawab kau dengar dulu, Kan Kristus. Anda kan bertanya, jadi saya Oke, dengar jawab. dulu Bang Kristus. Kenapa kayak pantat ayam mulutnya? Anda bertanya, apakah Lai salah? Dalam hal ini, sesuai tujuan berdirinya Ini saya lembaga. masih kerja ya, nanti saya masuk lagi. Saya masih kerja, nanti saya masuk lagi. Kabur. Nggak masuk juga nggak ada kok. Kita cari yang agak sedikit waras. Kalau gila permanen kayak Anda ini susah. Lai itu tidak salah sesuai dengan misinya. Ingin mengkristenkan, pribumi. Itu tidak salah karena sesuai dengan misi. Tapi kalau kita berbicara mengenai sumber, maka itu adalah sesuatu yang fatal. Ngerti? Karena manusia kok jadi Tuhan. Rasa bahasa Indonesia dengan rasa bahasa Yunani itu padanannya sama.
Tapi nilainya kemudian berubah ketika yang tadinya kurios berubah menjadi Tuhan. Itu loh yang perlu saudara pahami ya. Kurios tidaklah teos. Teos bisa jadi kurios. Elohim bisa jadi Adonai. Oke? Tapi Mar dalam hal ini tidak bisa kemudian menjadi Adonai. Pahami itu. Elaha bisa, Elohim bisa. Allah juga dikatakan Rabb, itu bisa. Inilah orang-orang Kristen yang tidak paham gitu. Oke, lanjut teman-teman. Oke, ada Bang Christian. Shalom Bang Christian. Ya, selamat siang. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Shalom, shalom. Iya, ini kita ada rencana sedikit nih Bang Juma. Bang Juma, ini kan teman-teman kita di sebelah, terutama grupnya Lina Wijaya kan mengatakan, dukunglah perjuangan kami untuk pengadaan Bible. Jadi dia bilang kami mengumpulkan uang untuk pengadaan Bible supaya bisa dikirim ke daerah-daerah. Jadi saya pikir ya udahlah, kita bantulah pengadaan Bible-nya. Kan ini kan lagi viral nih Bible Queen James Version ya, Bible Pelangi. Bagaimana kalau Yayasan API mengadakan Bible Pelangi itu untuk dibagikan kepada saudara-saudara kita Kristen? Bingung Bang Zuma. Aduh, gimana ini? Bang Zuma mohon tenang, jangan terguncang kalau diadakan Bible Pelangi. Sabar Bang. Ini di Indonesia. Di Indonesia. Loh kan ada yang versi Indonesianya, bahasa Indonesia sudah diterbitkan kok. Waduh, hancur deh, hancur negara ini. Gimana? Ya kan mereka lagi pengadaan Bang, mari kita bantulah. Tapi Bible khusus gay mau dibantu. Saya baru dengar tuh, saya Kristen baru dengar ada Bible Pelangi. Iya, khusus Bang. Versi lagi bete itu Bang. Ya, versi lagi BT. Coba Pak Lopo tampilkan, search saja di Google teman-teman ya, Bible khusus. Silakan Pak Lopo. Ya, namanya Queen's James Version. Ya, bagi yang belum tahu silakan diketik aja Queen's James Version. Itu viral kok, lagi viral gitu. Mana tahu teman-teman mau pengadaan gitu kan? Oke, mungkin ya ini versinya ya. Ini sudah Indonesia ini. Itu khusus. Saya baru tahu loh. Ada itu buat Bible Pelangi. Saya Kristen tapi saya baru tahu loh, serius. Itu sudah lama itu. Ya kalian kan selama ini cuman tahu datang ke gereja hari Minggu. Iya, udah berapa tahun nih. Bahkan ada yang versi negro ya, versi budak lagi. Ada yang versi budak yang memang dipakai oleh orang-orang di Amerika dulu saat mereka mempekerjakan budak-budak Afrika supaya mereka jangan melawan. Karena kan orang-orang Amerika itu kan tinggalnya di kebun, ya di ladang. Dia cuman satu keluarga, sedangkan budak-budaknya itu kan sampai 40 orang, 50 orang. Jadi supaya mereka nih nggak dibunuh di ladang itu, ya diajarkan. Ini perintah Tuhan bahwa kalian memang ditakdirkan jadi budak, karena kan kalian keturunan apa? Kanaan. Ya, orang Afrika itu kan keturunan Kanaan dan memang sudah nubuatannya seperti itu. Nah, sehingga tidak terjadi perlawanan. Gitu. Oke lah. Silakan Bang Zuma. Parah ini. Parah. Inilah diam Bang Zuma. Ini aduh, kayak mana bilangnya ya? Ya, ini sesuai dengan yang dibilang Melatok ya. Di mana ada kantong Kristen, disitulah kemerosotan moral terjadi. Melatok yang ngomong ya, jangan nanti saya yang dikomplain. Jadi sebenarnya kalau kita ya, kami sebagai umat Islam nih ya, melihat dari sudut keislaman kami sebagai umat beragama terhadap saudara-saudara Kristiani ini, saudara kita Kristen, ini pandangan umum ya, bahwa
apa yang diterangkan Al-Quran ketika orang-orang itu menjadi zalim, maka Allah mengatakan tidak akan memberikan petunjuk atas kezaliman mereka. Nah, sebelum mereka zalim, diberikan kemudian akal, diberikan panca indera untuk menelaah titik kebenaran sebuah akidah atau keyakinan. Tetapi oleh karena lebih mengedepankan ego dalam beragama, doktrin dan dogma dalam hal ini, maka hal kebenaran di luar daripada keyakinan itu sudah tidak dipandang sebuah kebenaran. Padahal hantaman ajaran Islam datang dari semua lini kepada orang-orang yang non-Islam itu sangat luar biasa. Bagaimana Islam merangsang manusia untuk berpikir, bagaimana Islam ini mengajak manusia untuk menelaah, merenungkan, mengkaji. Bahkan kedatangan Islam minta dikritisin kemudian. Tetapi oleh karena teman-teman Kristiani memang sudah dibekukan dengan doktrin dogma, di mana di sana ada semacam kerangka permainan yang membuat mereka asik terlena dengan permainan tersebut, sehingga kebenaran di luar dari keyakinan mereka itu sudah dianggap semu. Padahal kalau kita bedah di meja akademisi antara Islam dengan Kristen dengan unsur akal menjadi pembenarnya, yurinya, maka tak ada satupun sisi di mana Islam itu akan terkalahkan. Ini fakta. Nah, di luar daripada itu, asas yang digunakan Islam kemudian untuk menilai, ya karena teman-teman Kristen itu adalah ingin melakukan satu tipu daya. Mohon maaf ini berdasarkan kitab suci kami. Karena Islam dengan kitab sucinya itu datang belakangan untuk kemudian menceritakan tabiat orang-orang terdahulu, orang-orang masa itu dan masa yang akan datang. Wa makaru, dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya. Wa makarallah, maka Allah pun membalas tipu daya. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Maksudnya gini, ketika dikatakan bahwa orang-orang kafir membuat tipu daya, yang tertipu di sini adalah dirinya, yang tertipu adalah keturunannya, yang tertipu adalah saudara-saudaranya, yang tertipu adalah kaumnya sendiri, dan yang tertipu adalah orang yang kecantol, terjebak di dalam lingkaran tersebut. Nah, sehingga orang yang sedang tertipu tidak sadar dirinya tertipu. Orang yang ketipu itu mereka tidak sadar. Orang yang terhipnotis itu orang yang tidak sadar. Sehingga dia ada pada posisi tertipu, itu dia tidak ngeh. Nah, ini kenapa? Karena Allah sedang membalas tipu daya itu. Coba kita lihat. Mana ada Nabi yang mengajarkan menyembah kepada manusia? Mana ada Nabi yang mengajarkan Tuhan inkarnasi jadi makhluk? Mana ada Nabi yang kemudian mengajarkan Tuhan itu pensiun? Tak ada. Mana ada Nabi yang mengajarkan Tuhan inkarnasi menjadi bukan Tuhan, dengan mengambil propaganda 100% manusia, 100% Tuhan. Ini apa yang terjadi? Ini disebabkan karena misi ini kemudian menginginkan agar manusia mengikuti jebakan-jebakan tersebut. Maka Allah mengatakan khairul makirin, dirinya adalah sebaik-baiknya pembalas tindakan makar tipu daya. Nah, mungkin ini sekelumit pandangan umat Islam secara umum kepada agama Kristen itu. Tapi kalau misalnya kita minta kepada saudara-saudara Kristen, coba pandangan Kristen terhadap Islam secara umum. Apa yang salah dengan Islam berhubungan dengan kitab yang Anda gunakan? Nah, ini pasti menarik. Satu, Islam itu keliru berdasarkan kitab Yesaya, berdasarkan kitab Yeremia, berdasarkan Lukas, berdasarkan itu akan menarik kita bahas. Akan menarik dan akan melahirkan materi-materi diskusi yang sangat banyak. Kalau Islam dinilai dari perspektif kitabnya orang Kristen. Berbeda dengan kitabnya Islam ketika menilai agama Kristen, maka Islam itu belak-belakan. Tidak perlu butuh banyak perbincangan. Karena Al-Quran langsung memaku mati. Kenapa? Ibaratkan sesuatu yang sudah terjadi, maka lebih akurat cara mengkritisin hal yang sudah terjadi
daripada bahan baku dibuat duluan baru ada praktek. Gitu. Maksud saya gini, lebih mudah reformasi mengkritisi Orde Baru daripada Orde Baru berangan-angan tentang masa depan, yaitu masa reformasi yang belum terjadi. Inilah keadaan yang ada. Nah, sehingga sekali lagi saya katakan, kita rindu dari teman Kristen mengkritisi Islam itu menggunakan Bible, bukan menggunakan hujatan, misalnya Rasulullah dituduh, Allah dituduh, Al-Quran dituduh. Tapi yang kita inginkan adalah kritikan Bible terhadap Islam itu seperti apa. Ini yang belum pernah saya temukan dari teman-teman pendeta. Yang saya temukan dari teman-teman Kristen yang awam, yang suka menghujat, ya hanya Rasulullah pedofil, Rasulullah mencabuli, Rasulullah menghalalkan menggauli hewan. Ya, itu yang kudapatkan. Itu yang kudapatkan. Tidak ada satupun kritikan yang sifatnya meluruskan dari Bible itu kepada Quran, kepada Islam. Itu nggak ada. Tapi kalau Islam dengan Al-Quran yang mengkritisi agama-agama sebelumnya, itu pasti tidak ada kemudian disembunyikan. Semua terbuka. Termasuk ini, wa makaru, orang-orang kafir. Siapa orang-orang kafir ini? Orang yang menganggap manusia yang datang kepada Bani Israel sebagai utusan, sebagai nabi dan rasul, dianggapnya Tuhan. Inilah orang kafir. Artinya dalam hal ini Kristen. Kristen membuat makar, tipu daya. Tuhannya Nabi Ibrahim, yang Isa Yakub, Tuhannya Nabi Musa berinkarnasi menjadi manusia. Ini makar. Ini sesuatu yang dibuat-buat. Kalau di dalam Islam dikatakan wa makaru wa makarallah, pembuat tipu daya mereka ini. Nah, untuk itulah kemudian diskusi yang baik ya harusnya kita bicarakan apa yang dikritisi oleh Bible terhadap agama Islam itu sendiri. Demikian, saya kira begitu dari saya. Oke, luar biasa sekali. Mungkin Bang Christian, sebenarnya di Bible ada nggak membahas Islam? Ya, ada nggak? Soalnya kita lihat teman-teman Kristen ini rajin sekali membahas Islam. Dari mana dasarnya? Halo Bang Christian. Ya, lanjut aja. Tunjukkan. Kalau ditanya, ya. Ya, kalau ditanya nggak ada yang tahu. Ya, kalau ditanya tentang di Bible ada tentang tertulis secara eksplisit tentang Islam sih, sejauh ini yang saya pelajari tidak ada tertulis secara jelas, secara eksplisit bahwa ada tentang Islam. Itu yang saya pelajari. Ya. Kalau tidak ada, kenapa orang-orang Kristen selalu membahas Islam? Silakan Bang Juma. Ya, cuman ada satu hal yang perlu, tapi ini kajian lagi-lagi ya, karena kekosongan daripada hal kritikan Bible, baik perjanjian lama, perjanjian baru terhadap Islam, yang tidak kami temukan. Ya, jadi kami membantu teman-teman Kristen untuk mencari itu, tapi kami nggak menemukan. Akan tetapi, ketika berbicara mengenai Islam secara menyeluruh, dalam hal ini kajian-kajian tauhid, kajian-kajian syariat, hukum-hukum, muamalah dan seterusnya, akhlak, etika, attitude dan seterusnya, maka ending daripada keberadaan agama di atas muka bumi ini adalah keinginan Tuhan untuk manusia itu terobsesi untuk menuju kepada keselamatan. Bagaimana Adam diberikan perintah untuk keselamatan, Abraham diberikan perintah untuk keselamatan, Nabi Musa diberikan ajaran untuk keselamatan, Yesus diberikan ajaran untuk keselamatan, Islam diberi ajaran melalui Rasulullah untuk keselamatan. Maka rancangan-rancangan ini kudu harus ada. Kenapa? Karena kehidupan manusia itu berepisode, step by step dari segala aspek, terkecuali kesempurnaan biologis. Jadi Adam dicipta dengan manusia hari ini itu sama. Adam dicipta dengan komponen yang ada pada dirinya fi aksani takwim, dalam bentuk kesempurnaan. Manusia akhir zaman hari ini juga dicipta dengan pola yang sama. Pembedanya Adam lahir dicipta dalam keadaan dewasa dengan seperangkat kematangan. Manusia belakangan lahir dari bayi. Artinya ada prosedur mengantarkan manusia itu untuk belajar. Nah, apa yang menjadi pembeda kemudian adalah aspek dari luar.
Apa aspek dari luar itu? Alam, pendidikan, kemudian faktor ekonomi, faktor politik, faktor lingkungan, dan banyak hal lagi. Dan cakupan ini kemudian tentu di bawah pengawasan pencipta. Artinya yang maha mengetahui memberikan, mensuplai apa yang dibutuhkan manusia pada masa tersebut dan masa yang akan datang. Oleh karena itulah rentetan para nabi ketika mengajarkan suatu keyakinan, itu ada terkait antara keyakinan satu dan yang lain. Ada keyakinan satu yang lain. Contoh misalnya pada masa anak Adam, Habil dan Kain, ada satu yang menyesatkan. Pada masa Abraham, ada Namrus yang menyesatkan. Pada masa Nabi Musa, ada Samiri yang menyesatkan. Pada zaman Yesus, ada orang Farisi. Ia mengambil ajaran Yahudi dan mengajarkan kepada orang lain. Sehingga yang tadinya Tuhan tak terlihat menjadi terlihat. Yang tadinya Tuhan maha hidup menjadi mati. Yang tadinya Tuhan tak serupa dengan apapun menjadi serupa manusia. Dan pada zaman baginda Rasulullah Muhammad SAW ada pendiri Syiah. Nah ini dia. Jadi selalu berbarengan antara hak dan batil. Nah, sehingga ketika proses belajar ini berjalan, kami menemukan sebuah data di dalam kitabnya teman-teman Yahudi yang juga digunakan oleh saudara Kristen. Apa itu? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada diriku sendiri mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Rancangan dari damai sejahtera ini adalah shalom. Shalom ini kalau kita lihat padanan kata ya salama, akar kata dari Islam. Berarti rancangan-rancangan Tuhan itu menghendaki kita tidak mendapatkan kecelakaan, melainkan mendapatkan harapan untuk menemukan sebuah keselamatan. Maka seluruh nabi ketika diajarkan menjadi rasul dalam arti kata sosok nabi yang menerima firman, di mana firmannya bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk disampaikan kepada orang lain, maka dia disebut rasul karena dia mengajak, dia menyampaikan, dia duta Tuhan, dia rasul Tuhan, dia utusan Tuhan. Maka rasul ini akan menghantarkan kaumnya kepada keselamatan. Inilah yang disebut rancangan Tuhan berupa shalom. Nah, jadi ketika kemudian ada pertanyaan apa yang bisa teman-teman Kristen kritisi tentang Islam berdasarkan Bible, tidak bisa ditemukan. Tapi ajaib yang kita temukan justru rancangan-rancangan Tuhan di Bible akan datangnya satu hukum-hukum yang disebut shalom atau keselamatan atau damai sejahtera. Silakan. Ya, silakan Bang Christian, tanggapannya. Halo. Ya, Bang Christiannya ngumpet seperti biasa, teman-teman. Tidak ada Oten yang berani. Ya. Kenapa? Nah, tanggapannya. Ya, memang benar. Memang tidak ada yang tertulis di Bible tentang Islam. Jadi saya tidak bisa mengkritisi tentang Islam. Ya kalau ada teman-teman Muslim yang mengkritisi tentang Islam, ya silakan saja, itu termasuk personal pribadi masing-masing kan. Jadi kalau selama ini kalau saya naik komal atau apa, saya tidak pernah mengkritisi tentang teman-teman Kristen. Ya. Oke. Teman-teman Artinya teman-teman Kristen yang mengkritisi Islam itu sesat semua lah ya. Ya, saya kurang tahu lah, saya tidak mau menyerang personal pribadi. Cuma saya mau bilang, tidak ada hubungannya di Bible tertulis secara eksplisit dengan jelas tentang Islam. Jadi kalau teman-teman Kristen mau kritisi Islam, terus bawa-bawa Bible, ya buat saya agak sedikit itu ya keliru karena tidak pernah disinggung soalnya. Kalau saya selama ini naik komal karena ditanya bagaimana tentang kekristenan, ya saya menjawab sesuai dengan kapasitas saya karena ditanya tentang kekristenan. Tetapi ketika ditanya tentang Islam, saya tidak bisa menjawab karena saya tidak tahu apa-apa tentang Islam. Ya kira-kira seperti itu. Terima kasih. Oke. Pengakuan jujur dari Bang Christian. Masya Allah.
Jadi kalau kita berbicara mengenai 3 kitab lah yang kita pakai ya, secara garis besar, Perjanjian Lama yang adalah perjanjian barunya Bani Israel dan cakupan-cakupan kitab-kitab nabi-nabi besar dan nabi kecil di Yudaism. Kemudian perjanjian baru, surat-surat yang ada kemudian di agama saudara kita Kristen, dari penulisnya Lukas, Markus, Matius, Yohanes, dan surah-surah Paulus termasuk Petrus dan kisah para rasul, dan juga Al-Quran. Maka yang selalu dikecam dari sejak Nabi Musa, bahkan dari sejak Nabi Adam sampai kepada Nabi Abraham, Nabi Musa, Ishak dan Yakub, sampai kepada Nabi Musa, Daud, Salomo, sampai kepada Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Petrus, kisah para rasul, Roma dan seterusnya. Yang selalu dikecam itu justru adalah orang-orang yang berada di sekeliling mereka sendiri. Ini yang perlu menjadi satu hal yang dipikirkan matang-matang. Contoh misalnya, ketika kita melihat dari Matius 23, yang dikecam di sana adalah ahli Taurat. Yang dikecam ahli Taurat, yang dikatakan sebagai orang munafik, yang dikatakan sebagai orang kafir, yang dikatakan sebagai keturunan ular beludak, yang dikatakan sebagai pemakan-pemakan babi, penyembah-penyembah dewa dan seterusnya, bahkan yang dikatakan celaka, itu adalah ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik dan seterusnya. Ini adalah hal yang menarik sekali sebenarnya. Lalu kemudian ketika kita kedepankan Yesus dalam kajian ini, Yesus selalu mewanti-wanti orang yang ada di sekelilingnya. Waspadalah kepada yang di kananku, waspadalah kepada yang di depanku, waspadalah yang di samping kiri dan kananku, yang ada di tengah-tengah kalian. Bahkan ketika cakupan pengajaran Yesus dikhususkan kepada sesuai pengakuannya dan ruang lingkup daripada pergerakan beliau, Yudea, Galilea, Nazaret, apalagi Golgota dan seterusnya, itu Yesus selalu berinteraksi dengan orang-orang Yahudi saja secara intens, dan yang menjadi muridnya hanya orang-orang Yahudi saja. Sedangkan orang Roma dan Yunani pada saat itu bukan bagian daripada murid, bukan bagian daripada kalangan dombanya sebagai gembala. Artinya bahwa ketika dia berbicara kamu, kalian, maka Yesus berbicara tentang orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi. Ketika berbicara mengenai mereka, bisa jadi adalah orang Yahudi, bisa jadi orang Farisi, bisa jadi adalah orang Roma dan Yunani, Samaria dan seterusnya. Artinya bahwa ruang lingkup pengajaran yang muncul, sekali-kali kita berbicara mengenai skala ruang lingkup nih, karena kita berbicara Islam. Islam itu kan artinya sifatnya global nantinya. Jadi ruang lingkup pengajaran Tuhan dari sejak Adam alaihissalam sampai kepada Yesus itu senantiasa lebih besar, lebih dominan, intens kepada keturunan Yakub, Ishak. Konsentrasinya itu di situ. Bahkan sampai kepada puncaknya di dalam Mazmur 147, Tuhan sendiri yang memproklamirkan bahwa segala firman, segala titah yang Tuhan berikan kepada Bani Yakub itu tidak berlaku kepada bangsa lain. Dan Tuhan tidak mengatakan dan tidak menyampaikan itu kepada bangsa lain. Bangsa lain bisa terseret ke dalamnya, bangsa lain bisa terikat ke dalamnya ketika bangsa lain ini hidup sebagai budak dari Bani Yakub. 1. Hidup sebagai orang yang dibeli. 2. Hidup karena adanya hubungan patrialisme atau ajaran kekerabatan yang kemudian dikarenakan adanya hubungan nikah. Akhirnya mereka jadi senasab. Atau orang-orang asing yang hidup di tengah-tengah kalangan Yudaism. Nah, ini dia permasalahannya. Sehingga cakupan ajarannya kemudian ketika dia mengatakan pergilah ke seluruh bangsa, yaitu bukan berarti seluruh bangsa yang ada di atas muka bumi, tetapi cakupannya hanya bangsa yang dimana ajaran itu datang. Karena pada saat Nabi Musa mengajarkan, orang-orang Yahudi sudah berpencar ke seluruh penjuru bumi. Sehingga ketika datang Yesus
menyampaikan kemudian beritakan Injil kepada seluruh bangsa. Bangsa yang dimaksud ini bangsa apa? Apakah seluruh bangsa dengan keadaan ajaran yang sebegitu minim? Atau bangsa yang dimaksud di sini adalah hanya merujuk kepada satu kaum? Apa pembuktiannya? Andai saja Yesus itu diutus betul-betul untuk seluruh bangsa, maka yang mengajarkan kemudian aspek-aspek ibadah di dalam agama Kristen pasti Yesus. Tapi faktanya kan tidak. Penyembahan kepada Yesus adalah data-data yang dihasilkan dari hasil penyelidikan. Kenapa menyembah Yesus? Karena orang Majus menyembah Yesus. Kenapa menyembah Yesus? Karena Petrus mengatakan, ya Bapa, ya Allah. Kenapa menyembah Yesus? Karena ada orang yang kemudian kerasukan setan datang menyembah Yesus. Kenapa bukan Yesus sendiri yang mengajarkan? Kalau itu adalah hal yang menjadi acuan untuk menyelamatkan seluruh umat manusia, kenapa harus hasil penyelidikan? Apalagi ibadah hari Minggu. Kalau ini adalah tatanan ibadah untuk diperuntukkan kepada semua keturunan Adam, maka Yesus yang harus mengajarkan. Kenapa? Yesus wakil Tuhan. Yesus duta Tuhan. Yesus adalah perpanjangan tangan Tuhan. Dia atas muka bumi. Dia sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Maka lisannya lah yang wajib menyampaikan aspek-aspek keselamatan yang sudah dirancang oleh Tuhan. Bukan orang-orang yang tidak dikenalnya kemudian. Nah, untuk itulah saya katakan bahwasanya kalau kita berbicara mengenai rancangan Tuhan, ada di dalam Bible, di Perjanjian Lama, di Perjanjian Baru ada. Dari lisannya Musa, dari lisannya Abraham, dari lisannya Daud, dari lisannya Salomo, dari lisannya Yesus, berakhir kepada lisannya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka intisarinya kemudian adalah setelah Yesus orang ke Kristen atau justru orang ke Islam. Kita nggak boleh salah milih di sini. Makanya diuji. Jadi salah ketika ada orang mengatakan, kenapa sih orang Islam itu selalu mendebat Kristen? Kenapa sih orang Islam itu selalu bahas-bahas Bible? Salah kita. Justru kita harus berterima kasih kepada umat Islam. Karena yang menilai rumah kita itu baik bukan kita, tapi orang lain. Yang menilai kita itu ganteng, tampan, baik ataupun tidak bukan kita, tetapi orang lain. Yang menilai agama kita itu betul, Tuhan kita itu benar, kitab suci kita itu betul, adalah oknum di luar daripada keyakinan kita. Makanya saya bertanya, tolong kritisi Islam. Wahai orang Hindu, wahai orang Buddha, wahai orang Konghucu, wahai ateis, wahai orang Kristen, kritisi Islam dari aspek kitab suci kalian. Karena kitab suci kalian adalah ilham menurut kalian, wahyu menurut kalian, penglihatan menurut kalian, bimbingan Roh Kudus menurut kalian. Berarti aspek yang ada di dalamnya adalah aspek yang meluruskan rancangan-rancangan Tuhan terhadap kesalahan, kebenaran, yang abu-abu, yang absolut, yang non-konkret, yang konkret, dan seterusnya. Untuk itulah Islam adalah bagian dari kehidupan manusia di alam muka bumi, di atas muka bumi ini. Maka kitab kalian harus berbicara tentang komunitas terbesar ini. Kalau tidak, ada apa itu semua? Berbeda dengan Al-Quran, bercerita tentang A, bercerita tentang B, bercerita tentang C, semua diceritakan. Artinya Al-Quran memang dikhususkan untuk kafatan linnas, untuk seluruh umat manusia. Nah, kalau kita minta apa kritikan Bible, apakah Tuhan itu tidak maha melihat? Dia nggak mau tahu, sehingga tidak ada diceritakan akan muncul satu kaum bernama Islam, kelak akan begini dan begini dan begono. Ibaratkan di Islam, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Al-Quran mengatakan, wahai seluruh umat manusia, makanlah apa yang diatur untukmu untuk kau makan yang halal-halal dari bumi. Jangan kau mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh nyata bagimu. Ini yang kita harapkan adanya kalimat-kalimat seperti ini muncul di Bible, muncul Perjanjian Lama dan Baru, sehingga orang menghindari Islam. Bukan justru Islam menjadi wadah menampung orang-orang yang sudah patah akal terhadap agamanya. Jadi sekali lagi saya katakan, intisari dari pengajaran para nabi bermuaranya ada sama Yesus. Yesus yang kami imani
sebagai orang yang datang kepada Bani Israel mengajarkan hikmat Injil sebagai jalan keselamatan dan kebenaran serta hidup, tidak ada yang sampai kepada pencipta langit dan bumi tanpa melalui beliau. Maka setelah langkah berikutnya ada dua langkah, ada dua jalur, Kristen atau Islam. Yang lain kita tidak anggap. Hindu kita tidak hitung, Buddha kita tidak hitung, yang lain hanya Kristen dan juga Islam. Mana kedua jalan ini menuju kepada pencipta langit dan bumi? Untuk itu ya kita butuhkan para cendekiawan, orang-orang pakar dari Kristen. Mari kita bicarakan dengan baik, karena ini demi kemaslahatan kita di dunia, di akhirat. Kalau orang beragama harus berani bercerita tentang agamanya. Kalau orang yang mengaku sebagai tokoh agama harus berani tampil untuk mengadu kebenaran antara agamanya dan agama Islam. Jangan menyembunyikan, menjual begitu indah di dalam gedung, tapi begitu keluar melempem. Kalau kebenaran, mau dia di lapisan tanah paling bawah pun, atau di dalam lapisan langit yang seperti apapun tingginya, kebenaran itu tetaplah kebenaran. Makanya Islam percaya diri menggunakan toa. Karena yang diajarkan, yang disampaikan kebenaran. Tidak perlu disembunyikan kebenaran itu. Karena disembunyikan seperti apapun pasti akan mencuat. Begitupun kejahatan. Disembunyikan seperti apapun pasti akan ketahuan. Mau dipoles kejahatan itu dengan kata-kata semanis apapun pasti ketahuan. Nah, untuk itulah saya katakan sekali lagi, untuk yang ketiga kalinya saya katakan, Yesus adalah final akhir. Selanjutnya adalah Islamkah setelah Yesus atau Kristenkah setelah Yesus? Demikian. Monitor, Bang Christian, masih sadar atau sudah pingsan? Ya, Bang Christian. Saya harus, ya, apa yang harus saya komentari? Ya, kenapa Anda masih di Kristen, Pak? Udah jelas itu ya, bahwa Kristen nggak masuk pilihan, Pak, karena sudah nggak up to date gitu, sudah direvisi, Pak, sama Islam, sudah diperbarui, sudah disempurnakan. Ngapain ikut yang versi lama? Mending pilih antara Islam, Hindu atau Buddha. Ya, saya jawab ya. Aduh. Silakan. Ya. Iya, silakan, Pak. Kalau tadi ditanya kenapa saya masih di, ya. Kalau tadi ditanya kenapa saya masih Kristen, ya kan, masih Kristen sampai sekarang. Kenapa nggak ikut aja Muslim atau agama yang lain gitu? Ya, kalau sudah ditanya seperti itu kembali lagi kepada keimanan saya, gitu loh. Terlepas dari itu betul atau tidak menurut teman-teman, itu tidak bisa diganggu gugat tentang kepercayaan keimanan saya. Sekalipun itu dinilai tidak baik, tapi kan itu sudah masuk ranah pribadi. Jadi saya rasa pertanyaan Dr. Akal yang tadi yang bertanya ya, host ya, agak kurang sopan karena kalau mau mengkritisi ajaran saya, kritisilah ajaran saya. Tetapi jangan bilang kenapa Anda sekarang masih di Kristen, kenapa nggak masuk Islam? Itu sudah masuk ranah keimanan kita pribadi. Hak setiap warga negara punya hak. Jadi buat saya kurang sopan pertanyaan seperti gini, itu. Pak, kan, kalau Anda mengkritisi ajaran saya masih oke. Dikritisi nggak masalah. Siap. Tetapi ketika Anda masuk dalam personal pribadi keimanan saya, ya saya harus menjawab. Kan setiap warga negara punya hak. Boleh. Salah satu hak di dalam warga negara kita memilih keimanan yang sudah ada di Indonesia. Agama Muslim, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Jadi jangan memaksakan saya. Gitu. Kalau Anda mengkritisi ajaran kekristenan saya, why not? Kenapa tidak? Kekristenan itu menurut Anda ada yang salah? Saya cuma bertanya, Pak. Nah itu makanya saya bilang pertanyaan Anda agak kurang sopan kalau soal itu. Boleh. Kalau gitu saya minta maaf. Ya kalau Anda bilang begini. Biasanya kan kalau orang nanya kepada saya. Ya, kalau orang nanya sama saya kenapa Islam, ya saya tinggal jelaskan kenapa, karena saya merasa ini yang paling benar karena ini. Tapi kalau Bapak merasa keberatan, ya kita mohon maaf. Jangan baper, Pak, jangan baper. Oke, mungkin John Peter silakan. Iya, silakan. Saya sudah. Terima kasih. Nggak boleh keberatan. Kalau ditanya orang ya Bang Christian betul nggak penjelasan Bang Juma sebenarnya?
Iya, nggak apa-apa. Berpendapat itu boleh. Nggak usah keberatan. Itu begini, pertanyaannya begini. Kalau tadi ditanya begini, kenapa konsep keimanan kekristenan begini? Kenapa ajaran kekristenan seperti itu? Ah, itu saya masih terima karena yang ditanya kekristenannya. Kan tapi tadi ditanya kenapa Anda masih masih Kristen sekarang? Kenapa nggak pindah agama aja? Masih mengimani, ya. Yang Muslim, Hindu atau Buddha, iya kan? Itu sudah masuk personal kepribadian. Makanya saya bilang pertanyaan itu sebenarnya agak kurang sopan. Kalau Anda Dia nanya nggak apa-apa. Biarin Waalaikumsalam. jawab aja, Pak. Mau izin bentar, Jul. Makanya tadi saya sudah jawab. Nggak mau jawab. Itu juga boleh. Kalau Bapak bilang nggak mau jawab juga, saya nggak ada masalah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kan ini kita lagi bahas konteksnya tadi dijelasin sama Bang Zuma. Jadi Bang Zuma kan menjelaskan bahwa sudah sudah disempurnakan. Jadi kayak contoh nih, ada orang sekarang masih mengatakan presiden dia Pak SBY gitu. Pasti kita nanya, lu ngapain menganggap masih menganggap Pak SBY yang sekarang presiden gitu kan? Bukan Pak SBY, Pak Jokowi sekarang gitu. Kan kita tanya, tiba-tiba dia bilang suka-suka saya lah, nama saya suka sama Pak SBY, ya udah nggak masalah gitu. Tapi kalau Pak Christian bilang ngapain kau tanya gitu, nah, ini tapi nggak apa-apa lah. Kalau menurut Bapak itu kurang sopan, saya mohon maaf ya, saya mohon maaf. Oke, mungkin John Peter, ini saya turunkan satu dulu ya. Berisik. Mut nih. Berisik. Loh. Ya, kenapa John Peter? Kau tadi komen-komen di bawah. Berisik. Lanjut Christian. Kau berisik. Oke, lanjut Christian. Banget di sini rame. Ya. Jadi penjelasan Bang Suma itu sudah jelas dan Bang Suma sama sekali itu hanya menjelaskan sesuai dengan kebenaran yang Bang Zuma yakini. Nah, ada perbedaan tadi. Kenapa saya tadi bilang sempat menyinggung pertanyaannya Bang Akal? Karena ada perbedaan narasi antara Bang Akal sama Bang Zuma. Bang Zuma memberitahukan kebenaran yang ada menurut keyakinan Bang Zuma. Tetapi Bang Akal mempertanyakan tentang keimanan saya. Kenapa saya tidak harus itu? Pak Kris, ada perbedaan narasi Pak Kris, tolong di skip pertanyaan Bang Akal ini sudah dimintain maaf, skip. Oke, sudah kita lanjut. Udah minta maaf padahal. Iya, dia sudah silakan. nggak apa-apa. Ya, makasih. Jadi untuk merespon juga itunya Bang Zuma, buat saya betul juga Bang Zuma bernarasi seperti itu. Nah, yang saya mau kritisi sekarang, kalau ada teman-teman Kristen gitu kan, jelas sekali di Bible kita secara eksplisit dengan jelas ada tentang keislaman gitu. Yang saya heran kenapa teman-teman Kristen mau mengkritisi tentang Islam gitu. Padahal jelas sekali di Bible kita tidak tertulis secara jelas tentang Islam. Kalau ada teman-teman Muslim yang mempertanyakan tentang kekristenan, mengkritisi tentang kekristenan, itu lebih baik kita jawab aja. Tetapi kalau kita mengkritisi balik tentang keislaman, sorry, kita tidak belajar Islam di Bible kita. Jadi pasti kita tidak tahu. Itu. Jadi ada benarnya juga apa yang dikatakan Bang Zuma. Kira-kira seperti itu. Oke, siap. Mat Jebul, ada yang mau disampaikan? Jangan pakai robot. Shalom, Mat Jebul. Oi, Mat Jebul. Loh, di bawah keluar dia. Di atas, diam. Ada nyalinya di bawah itu. Bani typing rupanya. Nah, nyalinya di bawah udah tuh. Bani typing rupanya. Ya, mungkin silakan Romo, ada yang mau diutarakan? Bang Alayubi, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Alayubi. Salam kenal semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kamu nggak salah, Jul. Kamu nggak perlu minta maaf. Kamu kan bertanya, kenapa kamu masih Kristen? Kenapa nggak masuk Islam saja? Itu pertanyaan, kenapa harus baper gitu loh. Kalau mau baper, mending nggak usah naik-naik komal. Malu-maluin, ya. Jubi, coba baca hadis Bukhari 26. Jul, tolong turunin ini anak lah.
bacot, goblok, Tuh kan. takut. Nah, lihat ini kan lihat gini, cara Jul. kalau Kristen Islam begini ya? kalau Islam itu agama yang keliru, harusnya kitab terdahulu yang mengkritisin. Karena Islam ini adalah sesuatu yang sangat besar dan sangat dahsyat. Satu-satunya agama yang sekali seruan dunia langsung rukuk, itu hanya Islam. Satu-satunya agama yang melanggengkan hadiah yang sangat luar biasa kemudian dari Abraham, itu hanya Islam. Nah, harusnya kalau Islam itu salah, maka yang mengkritisi lebih dulu, mengantisipasi lebih dulu adalah Yesus. Sebagaimana Yesus mewaspadai orang-orang yang ada di sekelilingnya kepada umatnya. Waspadalah kepada ahli Taurat. Kenapa tak ada ucapan waspadalah kepada Bani Ismail? Waspadalah kepada orang Arab. Waspadalah kepada Islam. Kenapa tidak ada ucapan-ucapan seperti itu? Selayaknya Al-Quran, waspadalah kepada orang kafir, orang munafik. Coba. Jadi kalau hanya mengkritisi Islam dari remeh-remeh kayak begitu, itu ditertawakan. Islam tidak akan pernah jatuh. Bayangkan aja, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seorang diri, ya, tanpa tongkat, tanpa papahan, tanpa tanduh, tanpa pasukan, kemudian seorang diri, sekali lagi seorang diri, mampu kemudian menundukkan penguasa-penguasa sejazirah Arab. Islam sejazirah Arab itu. Bagaimana dengan Kristen? Ini pola dari mana Kristen ini? Kok bisa tempat lahir Yesus tidak Kristen? Sudah double senjata. Dia lahirnya tanpa ayah, dia penuh dengan mujizat, dia konon adalah inkarnasi Tuhan, tapi gagal. Ada apa? Makanya saya katakan tadi, kalau Islam ini keliru, sudah pasti ada kritikan-kritikan antisipasi Tuhan lebih awal terhadap Islam. Tapi yang muncul kemudian adalah justru rancangan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai engkau. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Justru yang muncul di sini adalah Shalom. Belum lagi kalau kita berbicara mengenai Kisah Para Rasul 3 nomor 22, nomor 23. Bukankah di dalam kitab Tauratmu, Musa sudah memproklamirkan akan datang sosok nabi yang sama seperti Musa, dan akan terjadi barang siapa yang tidak mendengarkan ucapan firman yang dibawa oleh nabi tersebut, maka dia akan dibunuh dari umat kita. Itu rancangan untuk siapa? Oh, untuk Yesus. Siapa manusia yang dibasmi karena tidak mendengarkan Yesus? Tak ada. Justru Yesus yang dibasmi di atas tiang salib. Ya, ini sebenarnya adalah pengajaran, edukasi. Kan tadi saya sudah memberikan clue-nya. Saya malah rela berkorban untuk mengatakan endingnya ada di Yesus. Dia adalah jalan, dia adalah kebenaran, dia adalah hidup. Harusnya Kristen sedunia tepuk tangan. Bang Suma sudah mengatakan itu. Seorang Bang Suma, ketua apologet, dalam hal ini pembina apologet Islam Indonesia, mengakui endingnya ada sama Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup. Sekarang langkah selanjutnya setelah Yesus, Kristen atau Islam? Karena cuma satu kebenaran itu, dan tidak mungkin dua kebenaran yang saling bertentangan. Tidak mungkin. Satu di antara Islam dan Kristen pasti adalah titisan iblis. Kalau bukan Islam, maka Kristen. Atau sebaliknya, kalau bukan Kristen, ya Islam. Sebaliknya. Oleh karena itulah kemudian dengan berjalannya waktu, banyak orang lahir dalam keadaan diberi keuntungan oleh Tuhan, cerdas, IQ tinggi, ya. Orang-orang yang kemudian punya waktu banyak, orang yang sudah difasilitasi dengan seabrek kecanggihan, kemodernisasian digital, internet dan sebagainya, untuk mengkaji kebenaran semua yang ada. Untuk itulah kemudian iman yang kita punya harus bertumbuh. Bertumbuhnya iman itu polanya akal. Benarkah Tuhan itu maha kuasa ketika dia dikungkung oleh jasad manusia? Tidak. Kan itu poinnya sebenarnya. Jadi
bukan masalah kita ingin merendahkan, masalah kita ingin memojokkan, tidak. Ini saya sudah berikan clue-nya, bahkan saya mengalah. Yesus adalah endingnya kemudian. Berakhir di sana. Ketika nabi-nabi diutus kepada Bani Israel, nabi terakhir adalah Yesus. Dalam hal ini iman kami, Nabi Isa alaihissalam. Setelahnya kita mau kemana? Kita mau ikut ke gereja. Yesus tak pernah mencontohkan. Kita mau sujud. Yesus tidak pernah. Kita mau bernyanyi seperti di gereja. Kita tidak pernah menerima contoh dari Yesus kayak begitu. Ibadah minggu. Yesus juga tak pernah mengajarkan itu. Apalagi menyembah Yesus, kita juga tidak pernah menemukan ajaran Yesus kayak begitu. Makan babi, Yesus tidak pernah mengajarkan. Tidak sunat, Yesus tidak pernah mengajarkan. Mengutuk Taurat, Yesus tidak pernah mengajarkan. Lalu kita mau kemana? Ke Hindu nggak mungkin, Buddha nggak mungkin. Lalu kemana kita? Maka muncul pola kemudian ada rancangan-rancangan Tuhan. Lalu kemudian apa lagi? Ada nabi yang sama seperti Musa, siapa yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi. Lalu apa lagi? Banyak poin yang akan datang. Roh Kudus, roh kebenaran setelahku. Siapa roh kebenaran ini? Inilah yang perlu kita kaji. Jangan kumur-kumur dong. Inilah yang perlu kita kaji. Setelah Yesus, ke Kristenkah kita atau ke Islamkah kita? Kalau dikatakan lakum dinukum waliyadin, tidak ada paksaan. Iya, itu betul. Islam juga begitu. Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa yang mau beriman, silakan beriman. Barang siapa yang mau kafir, silakan kafir. Akan tetapi antara dua agama Islam dan Kristen ini, masing-masing mengklaim dirinya benar. Masing-masing mengklaim dirinya dari Tuhan. Padahal dua armada yang saling bertentangan arah. Maka satu di antaranya harus benar arahnya, satu di antaranya salah arahnya. Gak mungkin dua-duanya. Oleh karena itulah kemudian mari kita diskusi supaya orang bisa tahu kebenarannya seperti ini. Ngomong apa ya? Jangan kemudian tanpa beradu ilmu menjelek-jelekan agama orang lain demi untuk memurtadkan orang. Begitu juga Islam. Jangan tidak beradu ilmu mengislamkan orang yang masih beragama Kristen. Tidak boleh. Maka lakum dinukum waliyadin itu harus menjadi patron dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jangan masuk ke lorong-lorong, kumpulkan orang gila, dibaptis dan sebagainya. Jangan pola-pola kayak gitu. Ajarkan dulu, ini loh agama kami. Pasang toa di gereja, pasang toa di mana-mana. Perdengarkan kebenaran agama kalian supaya orang berbondong-bondong masuk ke dalam. Jangan main peta umpet. Seakan-akan kayak pengedar narkoba. Sembunyi-sembunyi. Jangan. Sampaikan kebenaran itu. Pakai toa sebesar-besarnya. Supaya orang bisa menilai. Karena kebenaran tidak bisa disembunyikan. Begitu juga kesesatan tidak bisa disembunyikan. Serapi apapun. Nah untuk itulah kemudian saya mengatakan. Sekali lagi. Saya tidak mengatakan endingnya ada pada baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk teman-teman Kristen. Saya tawarkan endingnya ada pada diri Yesus. Keselamatan setelahnya. Maka dua arah. Ke Kristenkah? Atau ke Islam. Kalau dia ke Kristen, berarti Kristen harus punya kritikan terhadap Islam. Bahwa di Kristen, Tuhan pencipta langit dan bumi melarang kita kemudian ke rumah ibadah sujud. Mana dalilnya? Bahwa di Kristen, di dalam firman Tuhan, dilarang orang datang ke suatu kota untuk beribadah, menyembah kepada batu, sujud kepada batu tugu. Mana dalilnya? Bahwa di dalam Kristen nabi-nabi mengajarkan jangan menyembah kepada selain Yesus. Mana dalilnya? Harus ada itu. Karena rancangan keselamatan itu sifatnya ujung-ujungnya berlaku kepada seluruh umat manusia. Karena Tuhan tidak pilih kasih. Gitu loh. Ya, saya kira seperti ini ya teman-teman. Silakan ditanggapi. Kita diskusi yang baik, diskusi yang cerdas untuk memberikan edukasi kepada anak bangsa. Hindari kemudian seperti tadi. Coba kau buka hadis ini, itu tujuannya apa? Sementara Anda membaca kitabnya nggak bisa. Jadi kita takar agama kita dengan apa yang ada di dalamnya untuk kita sampaikan pada diri kita masing-masing dan juga pada orang lain.
Kalau kita mengaku agar ajaran kita adalah ajaran keselamatan, maka jangan sungkan menyampaikan keselamatan kepada orang. Kalau Anda benar-benar menganut ajaran kasih, jangan kasih hanya kepada sesama Kristen, tetapi kasihilah kepada seluruh manusia. Dengan cara apa? Ajarkan kekristenan itu dengan terbuka. Ajarkan kekristenan, ajaran kasih sayang itu dengan menyeluruh. Jangan main petak umpet. Ajarkan keselamatan. Kasih sayang dari Kristen itu yang mana? Ajarkan. Dan yang salah katakan salah, yang benar katakan benar. Kalau Islam salah, katakan salah, tunjukkan kesalahannya. Sebagaimana Al-Quran menunjukkan kesalahan-kesalahan orang-orang kafir. Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Kesalahannya Juma. Iya, silakan. Jum, saya bisa menunjukkan kesalahannya. Iya, silakan. Wih, udah gak sabar John Peter. Iya. Rusuh kali kau. Udah agak tenang di sini biar Udah, silakan ngomong John Peter, jangan kumur-kumur. bicara. Mana suara kau? Coba tunjukkan kesalahan Islam berdasarkan Bible, Perjanjian Baru, Perjanjian Lama. Silakan. Masya Allah, di nahen, syukran. Mana? John? John? Waduh. Bacot doang. John. Oke. Udah tewas lagi si John. Mungkin ada Rosi Momo. Shalom, Mbak. Shalom. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Muslim rupanya. Ya, ada yang mau disampaikan? Nggak ada, saya suka nyimak aja. Oh, ya udah aku tukar dulu ya. Kita lagi nyari oten sebanyak mungkin soalnya. Iya, silakan. Nggak apa-apa. Izin ya. Ya, Mak Jebul kalau mau naik ngomong yang benar ya, jangan pakai suara robot. Mak Jebul jangan pakai suara robot, jangan bacot doang. John Peter ini kalau di room kayak singa yang lagi lapar. Kalau mau Room ini kayak beres kucing kamu, John. Kayak kucing Kojul. Suara asli. Udah, nggak usah. Nama Bang Christian apa? Takut ditangkoi karena menghujat. Bang Ahiju Christian aja. Bang Christian. Tanggapi. Bang Christian Silakan, tidak bisa, Bang Christian. beliau nggak ada data di Bible tentang Islam. Oh. Tadi saya sudah menarasikan. Jadi kalau teman-teman yang mau nanya tentang kekristenan, saya akan coba menjawab. Tapi kalau soal mau tanya tentang kritisi soal tentang keislaman, saya harus mengakui yang saya pelajari tidak ada tentang keislaman di Bible. Jadi apa yang saya mau kritisi gitu. Makanya saya bingung kenapa ada teman-teman, kalau ada teman-teman Kristen yang mau mengkritisi Islam. Buat saya kalau mau perdebatan atau berdiskusi, mendingan mereka menjawab aja pertanyaan teman-teman kaum Islam tentang ajaran. Karena kalau tentang menjawab aja kekristenan. nggak ada koin bang, nggak ada donasi. Donaturnya butuh hujatan. Itu. Aku Iya. bantu jawab. Jadi kalaupun teman-teman Kristen umpama ditanya sama teman-teman Islam, kenapa ajaran Kristen kok begini? Nah, tinggal dijawab aja gitu. Tapi jangan counter attack lagi karena saya harus terus terang. Oke, aku Tidak bertanya ada dikit. keislaman yang saya belajar. Izin, Ya. Dayang, izin Bang. Iya, Saya silakan. bertanya, kira-kira menurut Pak Christian ya, ketika Yesus berumur 13 tahun sampai 29 tahun itu, kira-kira itu kemana itu Tuhanmu? Silakan. Ya itu kan pertanyaan klasik ya. Ada yang bilang Yesus itu sedang belajar, ada yang bilang Yesus itu sedang mengajar, ya kan? Masih umur segitu, tapi dia pergi belajar. Kenapa Tuhan kok belajar ya umur segitu kan? Ya. Tapi sebenarnya kalau saya pribadi saya pelajari dari ada kesenjangan di umur begitu, tidak ada cerita tentang Yesus. Ya Yesus kan pada saat itu dia utusan.
dia selayaknya, senormalnya manusia biasa, gitu loh, manusia biasa yang nanti akan dipersiapkan untuk memberitakan kabar baik gitu loh. Jadi sebelum dia dipersiapkan secara manusia, ya dia harus belajar dulu gitu loh. Jadi kalau ditanya Yesus kemana? Ya Yesus belajar dulu sesuai dengan tingkat usianya, sama seperti kita kan. Waktu masih kecil, SD, SMP, SMA, ada pola-pola yang Yesus harus lakukan seperti itu sebagai kemanusiaan Yesusnya. Itu sih kalau buat saya pertanyaan yang klasik sih. Kalau boleh tahu itu yang mempersiapkan siapa, Pak? Tapi gini, menurut Kristen, Yesus itu kan bagian dari Allah, Allah Bapa kan bagian. Boleh dikata teman-teman Kristen bilang itu kecerdasan Bapa atau pikiran Bapa, gitu kan? Nah kalau dia butuh belajar lagi, apakah dia bodoh? Apakah gimana ya kalau dia butuh belajar lagi? Karena ingat, kalian kalian berargumen bahwa Yesus itu adalah bagian dari Allah yang keluar, firman yang keluar menjadi manusia, atau jelmaan Tuhan turun ke bumi, menjelma, menjadi manusia. Nah kalau dia adalah jelmaan dari Tuhan itu sendiri, atau bagian dari Tuhan itu sendiri, ngapain pula harus belajar, Bang? Iya. Tapi udah dikosongkan. Udah, Bunda Rama. Ya silakan Bang. Nggak perlu apa yang sudah tercatat. Ya, jadi kan tadi saya sudah bilang, saya pelajari itu Yesus itu utusan di Bible. Dalam berbicara tentang kemanusiaannya, dia itu utusan. Jadi kalau seorang utusan berarti juga kan manusia. Ya manusia perlu belajar dong untuk mendapatkan ilmu. Nggak harus langsung main cap-cap begitu tanpa ada pengetahuan. Terus ketuhanannya kemana Bang? Apa dia keluar dulu istirahat ketika dia lagi belajar? Ketuhanannya, keilahiannya kemana? Apa lagi main atau kemana tuh kalau lagi belajar Tuhannya? Tapi udah dikosongkan Bu. Ya. Mengosongkan diri sebagai hamba, berarti keilahiannya ditinggalkan dulu sementara sebagai Tinggalkan manusia. mana? Ingat konteks atau konsep ketuhanan kalian 100% manusia sempurna ya. Kalau 100% ilahi, berarti sebagai manusia dia sempurna, sebagai ilahi dia sempurna. Ketika dia belajar keilahiannya nih kemana ini? Apa dia tidur dulu atau keluar jalan-jalan ngopi atau kemana ketika belajar? Sebagai Yesus dia harus bisa memisahkan keilahiannya dan kemanusiaannya. Pada saat kapan dikatakan keilahiannya itu ada? Pada saat kapan Satu-satu bagaimana saya kemanusiaan mau itu menjawab ada? pertanyaan yang 1x2. Dia Kristen. Sebentar, satu-satu. Jadi saya mau jawab dulu. Ya, biar dulu Christian jawab. Atau Gurunda. Saya boleh berbicara sama Gurunda nggak sebentar? Gurunda yang terhormat, Bang Juma. Iya. Apa benar? Silakan. Apa benar nanti malam itu ada debat antara Christian Prince dengan Bang Juma? Soalnya di statusnya Christian Prince menunggu Bang Juma katanya. Itu udah sering dibuat sama dia. Sering dibuat dampak daripada luka lama yang tidak kunjung sembuh-sembuh. Jadi nggak ada debat ya nanti malam ya? Saya kalau pecundang nggak mau melayani lagi. Berarti Bang Juma nggak hadir ya nanti malam ya? Gini, maaf Bang Juma. Saya tidak pernah ada jadwal sama dia. Dia bikin jadwal sendiri. Kemarin ada, saya lihat video, ada penontonnya sekitar 10.000. Dia yang bikin sendiri Bang jadwalnya. Juma akan debat hari Kamis. Siapa yang bikin video? Nggak tahu ya, di atas nama siapa itu. Kalau Pokoknya, 26, tanggal 26. Ya 26. Itu malam dengan ini. Pak Pendeta Budi Azali. Beliau yang ngajak saya untuk tanggal 20. Berarti malam ini nggak jadi debat sama Bang CB? Bukan nggak jadi, Bukan Pak. nggak jadi. Memang kapan saya bikin jadwal sama dia? Masalahnya di statusnya CP itu menunggu Bang Juma tanggal Ya 26. urusannya dia, itu berarti dia mulai tidak normal, lebih parah lagi berarti. Kan Ini loh, kemarin sama itu ketika saudara gituin. pergi ke terminal menunggu Andre vokalisnya Stinky di sana. Anda bikin jadwal sendiri, sementara Stinky tidak mengiyakan. Apakah tidak sedeng itu namanya? Ya, tapi
Yang buat undangan bukan CP. Kemarin ada orang yang buat undangan. Penontonnya udah sampai 25 Ya udah nih aku ribu. bikin undangan nih. Aku yang Kojul, bentar Kojul. Gimana kalau Bang Juma datang aja Waktu nanti itu malam? Pak Ferdi. Tidak Kemarin ada. itu Saya pernah. tidak akan pernah nggak memberikan berani. kemenangan kepada orang yang sudah kalah. Daripada dipermaluk. Terus status Bang CP sekarang itu live menunggu Biarkan Bang Juma. saja. Biarkan saja. Tidak masalah. Itu kan untuk mengobati berarti Bang kekalahannya Juma nggak hadir ya? 1000 kali lipat Hadir kekalahannya. ini orang Sudah, framing sudah. terus sih. Bukan nggak Iya. hadir. Kemarin itu udah diundang, dia nggak berani naik. Kemarin Sekarang pas giliran dia yang bikin tantangan, dia yang bikin tantangan. Saya ikuti tantangannya. Lalu kemudian kita tunggu dia datang. Wah, sudah euforianya luar biasa. Kelicikan demi kelicikan dia gencarkan. Aku dari tadi di bawah. Hehehe. Bilang aja kalau memang dirimu itu tidak ada nyali. Dia mau berdebat di komalnya dirinya. Karena di sana dia bisa mute permanen orang. Seenak perut dia. berarti Bang Juma nggak mau debat sama CP lagi di roomnya PC ya nanti malam ya? Bukan saya tidak mau berdebat. Ini kenapa sih? Saya kan sudah kasih tantangan ke dia. Kalau dia mau berdebat dengan saya offline, saya yang biayai. Tapi di Indonesia. Kan udah aku bilang tantangan saya waktu itu. Kalau si CP mau berdebat dengan saya offline, saya yang akan membiayai dia. Keamanan ditanggung. Itu jangan bikin Malu jadwal tidak ditanggung. sendiri. Jadwal Bang, sendiri dia bikin. ada tambahannya Bang. Mengheboh sendiri. Bang Zuma ada tambahannya Bang. Ada tambahannya Bang. Kalau CP atau Cepot itu berani berdebat secara offline dengan Bang Zuma, saya kasih 10 juta cuma-cuma buat CP Bang. Nah, 10 juta. Allahu Akbar. Berani nggak? Ayo. Keamanan full aku totalin. Nggak boleh bawa HP, nggak boleh bawa kitab. Sesuai dengan kemampuan Anda tentang Islam. Ada lagi yang nambah 10 juta nih di typing, Bang ADL. Wish. Tambahin pengawalan penuh dari mulai berangkat sampai pulang. Jadi gini, ada informasi sedikit Bang Suma. Kemarin saya naik di roomnya Pendi Murtad. Dia mau menantang Bang Suma, tapi lucu juga harus ada tanda tangan dari Kapolda. Wow. Saya bilang langsung aja Presiden. Si Pendi. Jadi Kenapa mesti ada tanda tangan Kapolda? Nah itu dia saya bingung Bang Suma. Katanya harus ada dari MUI katanya kan. Mereka nanti takut lagi diapakan itulah. Di apa ya? Mau dipenjarokan atau apa gitu. Lucu mereka itu. Memang mau membunuh atau mau apa? mau diskusi atau mau membunuh orang? Itu dia. Jadi saya naik tadi malam di situ Bang. Kan banyak taping. Ya. Udahlah, santai aja. Kita diskusi. Tentukan tempat. Waalaikumsalam. Tentukan tempat. Itu sebentar ya Bang Juma, maaf. Jadi gini teman-teman. Jadi teman-teman ya, kalau kalian lihat, inilah lucunya mereka. Kita tuh kalau ngomong itu harus ada data dan juga fakta. Kecuali kamu bilang, oh kami butuh keamanan, ya berdasarkan track record pernah ada kejadian, itu oke. Tetapi faktanya dari zaman dulu debat, baik itu Luga, Wadonan, ya Joshua Teu, bahkan si Buluku Suntur, Saifuddin Ibrahim, itu aman-aman aja. Selesai debat dikasih makan, dikasih malah uang, ya dikasih uang saku, uang terima kasih, nggak ada pernah masalah. Kecuali pernah ada sejarah yang nggak baik, itu kamu boleh lah ngomong gitu. Kalau ini kan nggak framing, ya framing dan menipu kepada para penontonnya, menebarkan ketakutan. Kan mereka selalu gitu, menggambarkan Islam sebagai agama yang sadis. Contoh, Risuli Lubis, dia bilang apa? Gereja tanpa tembok saya diserbu oleh ormas Islam. Yang datang cuma berdua saya hari Jumat, hari Minggu bertiga. Apa yang mau nyerbu? Ya, bagaimana mungkin 2 orang disebut menyerbu, sedangkan dia aja datang ke sana itu berlima. Dia lebih rame dia. Inilah saya bilang teman-teman sebelah itu jago sekali playing victim, jago sekali ya memutarbalikkan data. Dan kalau cuma nulis-nulis, ini saya tulis nih, Bang Juma nunggu Paulus. Ya, kalau nggak bisa Paulus, ya mungkin Paus lah. Iya. Bukan ikan paus ya, tapi Paus Vatikanus. Ya, tolong. Kojul.
Mantap. Kalau CP emang berani dari Juma, berangkat Bang Juma sampai sebentar, pulang sebentar. aku kawal ya. Janji Itu ini. Bang Juma palsu itu Bang. Bang Juma palsu itu yang ngajak nantang di roomnya si ini ya, si siapa? CP palsu juga ada itu, CP Indonesia tuh Bang. Itu banyak sekali akun palsu Bang Juma gitu. Berarti ya mereka sendiri yang sibuk sendiri. Betul, itu baru 600 pengikutnya kalau nggak salah. Nah, Bang Juma nggak mungkin kan 600 pengikutnya gitu. Itu dia. Bang, saya yang SMS, saya yang WA Bang Juma kemarin nih. Mau yang kata saya nanya Bang Juma kapan ke Jakarta gitu, bulan depan katanya, kata Bang Juma gitu. Iya. Saya yang WA Bang Juma, ya nanti saya WA lagi ya Bang. Kemarin Iya. sih ini, kemarin saya naik ke room Jeki Sembiring ya. Dia judulnya ini gitu ya, captionnya ini si Jeki Sembiring itu, oh Tuhan kita gitu katanya, Tuhan yang menjadi manusia itu adalah Tuhan yang benar. Terus bukan batu. Saya naik ya, saya naik bawa ulangan 2914. Malah saya di-kick gitu. Kata saya, hey Jack, buka ulangan 2914 gitu ya. Dibacakan oleh dia. Mungkin dia tahu ya, ternyata di Kristen ya tai sapi itu bisa nebus dosa gitu kan, kata saya gitu. Saya langsung di-kick tuh masih Jack itu. Iya, dia intinya jelek-jelekin gitu kan si Oke, Jacky ada lagi Sembiring Bang, itu. kalau nggak aku turunin ya. Oke, baik gitu Oke. aja Bang ya. Bang Juma, terima kasih. Nanti saya WA Kalau lagi. tidak tahu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi izin wabarakatuh. sedikit Bang Jul, kita pertegas untuk teman-teman di bawah boleh di-share. Jadi untuk tantangan untuk CP ataupun Pendi Murtadong ya, itu 50 juta cash kalau berani debat sama Bang Zuma, semua fasilitas ditanggung. 50 juta cash ya. Ini kita sudah hitung di bawah. Untuk CP dan Pendi Murtadong ya. Silakan bisa di-share. Oke, lanjut Bang Jul. Pengamanan 24 jam. FND sini. Coba Ya, dikasih si anak sama durhaka ya. aku duitnya. Iya juga ya. Kok nggak ada yang nawari si John Peter? John Peter berani loh. Iya. Penting John, nggak penting John. Nggak penting. Nggak penting. Oh, Nggak bermutu. Udah kalau nggak Penting, John. Udah dibawa aja nanti di sawer mawar 1 ya buat John ya. Ya. John Peter boleh berdua sama Abdon. Mana udah Asal bisa jangan bicara. tahu Mariam. Aduh, suara saya ada kan? Ada John, suaramu mendem. Mendem ya? Serius? Serius. Tuh udah disawer tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Dewa dapat ini Bang, dapat apa namanya? Dapat PT. Katanya Bang Juma mau diskusi offline, Dewa ikutlah kalau diskusi offline. Dimanapun Dewa ikut. Kalau offline sama Cipi pasti saya datang. Kiamat pasti saya datang. Insya Allah Dewa ikut Bang. Dewa akan dampingin Bang. Sopiatul pasti saya datang. Bom pasti saya datang. Pokoknya yang penghujat Islam ini pasti saya datangi. Kalau mereka mau offline. Siap Iwan Pilah, Pisabilah, saksikan ya. Bang Juma dapat debat offline, Dewa akan mendampingi Bang Juma. Dewa akan dampingi Bang Juma ya. Dimanapun Bang Juma. Asal jangan si John Peter. John Peter ini manusia sampah. Dia cuma pengemis koin doang ini mah. Ya. Kasihan saudara kita. Nggak berani ya. Kalau John Peter boleh sama Abdon, boleh berdua lawan maksud. John dikasih mawar 1 lagi ya. Kasih mawar. Tolong yang di bawah kasih John dong buat beli sabun. Satu aja, satu jangan banyak-banyak. Buat beli satu. sabun dia, buat beli sabun. Kalau bisa Kasihan setengah dia. aja. Iya. Kasihan dia buat beli sabun. Nah, udah cukup. Cukup. Jangan kurang bagus saja ini. Sudah Bu Fadli, Bunda Esti sudah cukup buat John. Udah, kalau atut jangan atut. Saya nggak gigit kok. Ya, nggak gigit. Tapi nggak gigit, rabies ya Bang. Bang Juma orang kayak gini rabies. Pilih-pilih orang. Udah jangan banyak di depan mata enggak. Udah cukup.
Terakhir saya diskusi sama John pada saat Sekali saya lagi nih, mengatakan Bang Dewa. sebentar. Dewa. Jadi Ah. stresnya itu kelihatan. Ternyata Yesus itu tidak lahir dari selangkangan, tapi dari pori-pori. Ini gila ini orang. Tawamu memang enak banget dengerinnya. Padahal lahir dari seorang perawan lo. Kenapa Gini, larinya ke perawan? Bang Dewa, sebenarnya Bang John ini sudah mau kebenaran, cuman malas bangun subuh doang, sama makan babi nggak bisa. Itu dia. Iya, aku nggak mau berdusta kawan. Masa boleh berdusta? Ah, udahlah. Nggak diajarin pun aku udah berdusta, apalagi Jujur diajarin. bilang, kalau Yesus keluarnya bukan dari selangkangan, tetapi dari lubang pori-pori. Ini luar biasa sih John ini. Ingat apa Tuhan sih? Diajarin, boleh berdusta. Itu keringat apa Tuhan sih? Aku kan diajarin boleh berdusta. Ya bagus John, bagus. Udah jujur kamu John. Berdustalah untuk kebaikan. Diajarin loh. Akan tidak mengapa Kristus diberitakan dengan cara yang jujur maupun tidak jujur, aku tetap bersuka cita. Itu kata Rasulmu itu. Iya, makanya kita kan diajari berdusta untuk kebaikan, tidak apa-apa. Bukan tidak jujur di situ. Original teksnya di situ propasis. Nabi Propasis kita itu Rasulullah mengajarkan itu boleh. Artinya mengelabui. Boleh berdusta. Propasis tapi untuk dalam kebaikan bahasa ya. Yunani artinya mengelabui. Mengelabui itu artinya apa? Menipu Bang, menipu. Menipu. Filipi 1 nomor 18. Jadi boleh. mengajarkan Untuk tentang kebaikan, Yesus boleh kita dengan berdusta. dengan Nggak apa-apa, nggak dengan apa-apa. cara mengelabui itu dibolehkan di Kristen. Itu dalilnya. Berarti menipu boleh ya Bang? Boleh. Tidak. Ya makanya jangan heran jika banyak pendeta-pendeta mengaku sebagai mantan Islam, itu jangan heran padahal aslinya kafir dari lahir. Pendeta Daniel Biantoro mengaku mantan Islam, pendeta Yosua mengaku mantan Islam. Baca Al-Qur'an tidak bisa. Jangankan membaca Al-Qur'an, menyebutkan nama surah yang ada di dalam Al-Qur'an saja tidak bisa. Dasar pendusta, pendeta pendusta itu. Coba kita lihat nih ya. Iya, Suri toladannya diajari ya. berdusta mereka itu. 1 Korintus 9:20. Demikianlah bagi Boleh orang Yahudi, dalam aku 3 perkara menjadi itu boleh. seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Ini serigala berbulu dombanya, coba lihat. Kepada Itu orang yang mengaku manusia. penganut Torah, saya mengaku sebagai penganut Torah. Meskipun saya ini bukan penganut Torah. Kepada orang Jerman, saya mengaku orang Jerman. Meskipun saya ini bukan orang Jerman. Kepada orang Malaysia, saya mengaku sebagai orang Malaysia. Meskipun saya bukan orang Malaysia. Kepada orang Makassar, saya mengaku sebagai orang Makassar. Meskipun saya bukan orang Makassar. Tujuannya untuk melancarkan misi. Apa itu namanya? Apa itu namanya? Menipu. 1 Korintus 9 nomor 2. Nggak agen dia. Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada serigala yang nyamar domba. Inilah Paulus serigalanya. Karena di dalam Keluaran 22 nomor 28, Paulus dengan lantang mengakui bahwa dia adalah orang Roma, berkebangsaan orang Roma dan lahir sebagai orang Roma. Kalau orang Roma berarti dia serigala. Mengaku Yahudi berarti dia domba. Berarti serigala nyamar domba. Coba Anda lihat kisah Bang, para kalau penduduk. mata-mata boleh kan nyamar-nyamar? Ya itu dia, tujuannya apa coba. Tapi kan memang gini, di dalam Kejadian 49, coba teman-teman, ini udah sering kali saya sampaikan, baik untuk Kristen maupun yang Islam. Buka Bible, Kejadian 49 itu, Yakub meramalkan ke-12 anaknya. Dia menceritakan seperti apa pola kehidupan anak-anaknya kelak. Dan Yusuf, Natali, Lewi, semua, Yehuda, semua dijelaskan. Ini kelak kamu seperti ini, kelak kamu seperti ini.
Tiba masa Benyamin, apa yang dikatakan oleh Yakub? Ya, Benyamin, kelak kelakuan keturunanmu seperti serigala. Pada siang dia mencuri, pada malam hari dia membagikan hasil rampasan. Filipi 3, Paulus mengaku keturunan Benyamin. Paulus merampas hukum Taurat, membagi-bagikan ke Romawi dan Yunani. Itu valid itu. Waspadalah kepada serigala, waspadalah kepada keturunan Benyamin. Dengan kata lain, waspadalah kepada Paulus. Makanya coba kita sandingkan Yahudi dan Kristen. Kita masukkan ke dalam botol. Bisa enggak mereka menyatu? Nggak bisa. Kita masukkan dia ke dalam kelas. Bisa enggak menyatu? Nggak bisa. Kita masukkan mereka dalam satu gedung. Bisa enggak menyatu? Nggak bisa. Kita masukkan mereka dalam satu kota. Menyatu enggak mereka? Nggak bisa. Tetap aja pisah mereka. Karena satu domba, satu serigala. Nggak bisa. Bahkan kalau dia sudah ada di kota yang sama di Yerusalem, mereka diludahin. Ini fakta. Ini fakta. Artinya bahwa ya itulah yang saya katakan tadi. Setelah Yesus sebagai final, dia ke Kristen atau ke Islam. Kalau dia ke Kristen, berarti Yahudi sekarang ini Kristen. Kan begitu poinnya. Tapi kan faktanya kagak. Nah, kenapa Yahudi tidak ke Islam? Karena Yesus aja mereka tolak. Apalagi Islam. Kan gitu. Kenapa Yahudi kemudian tidak Kristen? Karena Yahudi aja, karena Kristen, Yesus aja mereka tolak, apalagi Kristen. Itu poinnya. Berarti kita harus netral dalam hal ini. Kenapa Islam tidak di Yerusalem? Karena Yesus tidak mengajarkan tentang ajaran Al-Quran secara kafah. Masih hikmah Injil yang diajarkan. Nah, ini harus direnungkan selalu. Silakan teman-teman. Bang Puma, dengar, pasang kuping. Peter noise, kemudian mana itu Peter ribut sekali. Ya, siang malam dijejali telinganya dengan data-data dalil di dalam Bibelnya, tapi orang-orang Kristen ini kenapa ya? Masih itu aja, masih doktrin yang dia imani. Konsep ketuhanannya itu kan gurunda dari konsili-konsili ya, pemilihan. Tuhannya itu ditetapkan dengan voting. Voting. Klinik ya kan. Ada apa, Dek? Rungkat ya? HP-nya kepanasan, jadi ngelemot. Astagfirullahaladzim. Apa? Kaburlah si itu. Lama tak berjumpa, Erben. Wah, Erben. Ini lucu nih, lucu. HP ku yang satu ini bagus. Masih lama. Oke, selamat. Halo, shalom Erben. Ya, selamat siang. Selamat sore. Semangat sore. Oke, aku dengan Juma boleh nggak kamu moderatori? Boleh. Mau ngapain? Mau makan? Boleh. Boleh ya. Oh, boleh. Aku akan timer. Siapa yang bisa jadi timer? Satu arah atau pakai dua timer arah? nggak, Bang Zuma? Pakai timer lah. Satu arah atau dua arah? Ya kita tanya dulu. Satu arah juga bisa. Temanya apa? Temanya apa? Temanya bebas. Iya. Pokoknya dua arah. Iya. Oke, mantap. Jangan tanda Sesekali. Jangan tanda baca. Tunggu dulu. Ya tenang lah. Tunggu dulu, aku cari timer dulu ya. Oke. Itu temanya jangan sampai tanda baca. Nah, aku nanya Bang Zuma, mau format di mana? Kurangi PowerPoint ya. Karena saya mau berdiskusi dengan isi kepala, bukan PowerPoint. Waduh, kamu itu jangan panik dong, bro. Enggak. Iya,
Dia Jangan pakai manusia PowerPoint. Ngapain pakai komputer? Pakai isi kepala. Diskusi itu isi kepala. Gak bisa. Saya harus ada data dong. Ya datanya itu di kepala, jangan PowerPoint. Saya nggak mau berdiskusi dengan PowerPoint. Loh, PowerPoint itu supaya orang mendengar data. Waduh, selama ini saya juga menyajikan data. Bentar bro. Sekarang ini dalam dunia pendidikan, seorang guru itu harus ada materi yang dibawa di kelas. Oh itu beda, itu beda, itu di sekolah. Kalau masalah Bible, loh, ini kan sekolah bro, bro kan sedang mau belajar sama ini saya. kita debat, bukan Anda lagi ngajar. Oke. Beda status Anda mengajar dengan sedang didebat. Oh ya, saya sedang mengajar. Oh nggak bisa, kapasitas Anda mengajari saya apa? Nggak ada. Oh iya dong. Saya kamu harus ngajarin Anda. S berapa kamu coba? Saya S2. Pendidikan terakhir oleh saya S2. S2 apa? Kamu apa? Saya pendidikan. Saya nggak yakin kamu S2. Emang kenapa? Coba judul apa tesismu apa? Kenapa? Kamu siapa? Enggak, Kamu judul dosen tesismu penguji. apa? Kamu dosen penguji. Oke, IP kamu berapa? Aduh, sudahlah Erben. Kalau kamu Coba, itu ngerti pintar, nggak Erben, IPK itu tidak apa? mungkin kamu mesti menyembah manusia, Ben. Enggak, bentar. Udah, nggak usah IP kau kamu bahas berapa? pribadi. Ngalah Tidak aja Ben, usah. IP kami rendah Ben, IP kami rendah. Nggak usah kau bahas Oke, apa IP kamu berapa, bro? Nggak usah kau bahas kayak gitu. Karena saya belum pernah menemukan Kristen orang berakal sehat ketika berbicara mengenai Kristen, paham? Paham ya? Oke, kita buktikan ya. Iya, kita buktikan. Temanya adalah penyaliban. Islam menolak penyaliban, Kristen menerima penyaliban. Berani nggak? Mantap. Kamu kok satu arah? Dua arah. Islam menolak penyaliban. Karena penyaliban itu adalah karya setan. Gimana? Oke, nggak apa-apa. Oke. Tapi jangan itu lah, kita bicara ketuhanan dulu. Tuhan itu sudah pasti satu. Tuhan Oke, itu pasti sekarang satu. saya bertanya aja. Itu ada timer. Siapa yang disalibkan jika bukan Isa Al-Masih, dan apa urgensitasnya Isa Al-Masih tidak disalibkan? Silakan. Tadi pakai timer. Silakan. Tunggu, ini mau pakai. Itu ada timernya. Siapa yang disalibkan? Siapa yang disalibkan menggantikan Isa Al-Masih? Dan apa urgensitasnya Isa Al-Masih itu diangkat hidup-hidup ke langit? Oke, baik. Tunggu lo, ya. kita tentukan dulu nih Ya, siapa pakai yang data. duluan. Tunggu lo, ini udah mulai ya, Ben. Yo. Halo. Aduh, Ya, gimana? ini artinya pakai timer. Mau dibikin berapa menit biar jelas. Cocok lah itu 3 menit atau 2 menit. Dua menit aja, 2 menit. Iya, 2 menit juga boleh. Kalau 3 menit sama 2 menit aja. Kalau 3 menit nanti bisa Kan Ustaz Unggul, assalamualaikum Ustaz Unggul. Gini aja, Bro. Assalamualaikum. Jadi saya bertanya, dia menjawab. Nanti dia bertanya, saya menjawab. Diatur aja waktunya, bertanya berapa menit, baru menjawab berapa menit. Biar keren. Oke, kamu moderatornya. Oke. Oke ya teman-teman, hari ini kita akan menyaksikan perdiskusian dan kadang berujung ke perdebatan antara pihak Muslim yang diwakili oleh gurunda kita Bang Zuma, dan dari pihak Kristen diwakili oleh Erben, si manusia PowerPoint. Oke, lanjut. Menit ya untuk siapa dulu nih? Izin sedikit Bunda Rahma. Izin sedikit. Oke, Tolong saya teman-teman mau- di bawah, dibantu tap-tap ya, dibantu tap-tap layar ya. Saya bertanya, siapa yang disalibkan? Apa urgensitasnya Isa itu tidak disalibkan dan diangkat ke langit? Bang Erben, berapa menit ini? Boleh dijawab sama Bang Zuma dengan data. Jadi urgensitasnya. Oke. 2 menit ya? 2 menit Dan ya, Bang? mengapa harus diserupakan? Ada data ya. Oke. Dan mohon yang host berikan satu orang untuk menunjukkan datanya. Supaya kita bicara data, bukan bicara bibir. Ya sekali sama kau. Sekarang ini Kan ini kan gurunda ketemu sama gurunda, masa kelasnya anak kecil, gimana sih Bunda? Berapa time? Oke, silakan Langsung Bro saya Juma. jawab. Oke, saya jawab. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qur'anul Karim. Ustaz Unggul hadir. Waduh. Iya, Nggak usah di absen dulu deh semua. Ustaz Unggul. Udah dimoderatorin sama Bunda Rama, nggak apa-apa Bang Zel. Lanjut aja. Oke, silakan dikasih tunjuk datanya, nggak apa-apa. Kasih waktu banyak untuk tunjukkan data. Nggak usah. Waduh, kok diskusinya seorang guru nggak pakai data, bro? Gimana sih, bro? Al-Quranul Karim menjelaskan dalam surah An-Nisa ayat 157. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Jadi di sini diterangkan kemudian ketika orang-orang Yahudi pada saat itu mengaku telah membunuh Nabi Isa alaihissalam dan mereka sebagai Rasul Allah, padahal mereka tidak beriman kepadanya. Mereka mengatakan telah membunuhnya, padahal mereka tidak membunuh. Nah, Anda bertanya, siapa yang diserupakan? Ya tanya kepada yang membunuh, bukan saya yang membunuhnya. Diserupakan bagi mereka, bukan diserupakan bagi Bang Suma. Andai diserupakan bagi Bang Suma, maka saya akan mengatakan, ini orangnya. Tapi kan tidak diserupakan bagi saya. Diserupakan bagi orang yang hidup pada zaman itu, yaitu pelaku-pelaku penyaliban terhadap Nabi Isa alaihissalam. Kemudian datanya adalah Tuhan kemudian menggantikan Nabi Isa dengan orang yang diserupakan, menggantikan kedudukannya pada saat itu. Apa yang terjadi kemudian? Mereka ragu-ragu terhadap yang dibunuh, mereka berselisih paham tentang tentang siapa yang mereka bunuh, dan mereka tidak membunuh dengan yakin bahwa yang dibunuh itu adalah Isa anak Maryam. Itu satu. Lalu kenapa kemudian mengangkat rasulnya, menyelamatkan rasulnya? Karena Allah sudah mengatakan bahwasanya bahwa Allahu ilai wa kana Allahu azizan hakiman. Tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadirat Allah. Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Kenapa dia mengangkatnya? Karena dia memiliki tugas di akhir zaman untuk datang meluruskan kembali ajarannya yang dibengkokkan oleh orang-orang Roma dan Yunani, yaitu Kristen. Itu urgensinya. Maka ketika datang kedua kalinya, tak ada satupun ahli kitab yang tidak beriman kepadanya, sedangkan orang kafir dipendang ke neraka. Demikian. Sekarang saya yang bertanya pada saudara. Oke? Tolong kamu tunjukkan kalau Yesus yang disalib itu adalah anak Maria. Tunjukkan siapa yang lari di belakang Yesus putra Bapa yang ditangkap menggunakan kain lenan, melepaskan kain lenannya, lalu lari meloloskan diri. Siapa laki-laki di belakang Yesus Barabas yang ditangkap ini yang melepaskan kain lenan? Tolong kasih data, silakan. Oke. Ya. 2 menit. Tanggapi berapa menit? 2 menit Bang. Oke, terima kasih. Pertanyaan saya, apa urgensitasnya Nabi Isa itu digantikan, diangkat ke langit, dan siapa yang disalibkan itu? Rupanya Bro Juma tidak tahu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak tahu. Kasih saya di kolom besar. Apa yang disampaikan oleh Bro Juma, maka saya berpikir bahwa apa yang disampaikan ini host kasih dong di kolom besar. Gimana sih? Host, oke. Di dalam Matius 27 ayat 11, di sini ada mahkamah agama. Dan sumber keraguan tentang kebangkitan dan penyaliban berasal dari dusta mahkamah agama yang menggunakan uang. Jadi orang-orang disogok untuk memelintir berita kematian Yesus. Berarti apa yang disampaikan Bro Juma berarti termakan hoaks yang dibangun oleh dusta. Allah pun menurut hemat saya dari penjelasan Juma adalah korban hoaks yang dibuat oleh dusta mahkamah agama. Jika Isa adalah Yesus, tetapi jika Isa bukan Yesus, maka tidak ada urusan. Kalau ditanya siapa yang melarikan diri, murid melarikan diri. Baik Yohanes pun pergi meninggalkan, baik Petrus, walau kemudian mereka melihat dari jauh.
Itu bisa dibaca di dalam kitab Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. 3-4 kitab Injil menceritakan kebenaran Yesus. Dan ingat, Matius itu adalah murid Yesus langsung. Markus juga murid Yesus langsung dari golongan 70. Lukas juga murid Yesus langsung dari golongan 70. Yohanes murid Yesus langsung dari golongan 12. 4 kitab Injil ini ditulis di abad pertama. Ditulis di abad pertama. Harus diingat itu ya, ditulis di abad pertama. Sedangkan Qurannya Bro Juma yang menganggap Isa sama dengan Yesus, itu ditulis di abad ke-7. Perbedaan sejarah pertama dengan abad ke-7 itu sesuatu hal yang sangat tidak mungkin. Apalagi Alkitab sejalan dengan catatan sejarah, sedangkan Quran tidak sejalan dengan catatan apapun. Di situ Bro Juma. Terima kasih. Gimana ini Oke, timernya? pertanyaan saya. TikTok aja. Bang. Sudah. Tidak ada lagi pertanyaan. Kita saling menanggapi aja. Ini masalah penyelidikan. Oke. Berapa menit, host? Bertanya itu terserah Gurunda. Nggak ada lagi pertanyaan. Biar mengerucut masalah ini. Ya, 3 menit aja itu enak Bunda Rahma. 3. Nggak ada lagi pertanyaan. Ini masalah salib atau tidak salib. Berkaitan dengan Al-Quran yang membantah penyaliban itu dengan ajaran Kristen yang mengatakan ada penyaliban terhadap orang suci. Ya. Jadi Al-Quran mengatakan, sudah mulai? Iya, silakan Gurunda. 3 menit kan? 3 menit. Oh 3? Ya iya, Allah. biar poinnya sampai. Baik. Mohon maaf. Oke. Jadi gini, penyaliban di dalam Quran itu terjadi, tapi yang disalibkan itu adalah pengganti. Yang disalibkan bukan Nabi Isa alaihissalam. Ada yang diselamatkan, ada yang tidak diselamatkan. Nah, berdasarkan tujuan daripada diselamatkannya Nabi Isa alaihissalam kelak untuk diperuntukkan menjadi saksi. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas takhizuni. Apakah engkau mengajarkan kemudian kepada orang Kristen untuk menuhankan dirimu? Apa kata Nabi Isa? Tidak sama sekali. Makanya di dalam kitab saudara Yohanes 12:42 apa yang dikatakan? Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku katakan kepada mereka. Firman itulah yang akan kelak menjadi hakimnya di akhir zaman. Jadi siap-siap aja Anda akan dihakimi oleh Yesus. Anda akan diusir. Itulah gunanya dia diselamatkan, untuk datang menjadi saksi bahwa di tengah-tengah penolakan-penolakan mereka ada di antara kelompok orang yang menuhankan dirinya, padahal tujuannya datang adalah mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Taurat. Nah, kemudian kenapa ini terjadi? Karena pada kalangan orang-orang tertentu, di kalangan orang-orang Yahudi, Allah mengatakan wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Tiap kali ada utusan rasul kepada mereka, mereka selalu memperolok-olok rasul tersebut. Semua. Nabi Musa diolok-olok, Daud, Salomo diolok-olok, Yesus tidak lepas diperolok-olok. Inilah kemudian Allah mengangkat nabinya ke langit untuk datang kemudian, karena ada tersangka. Tersangkanya itu Kristen, makanya dia harus datang karena dipersiapkan untuk menjadi hakim bagi tersangka. Kalian tersangkanya. Nah, sekarang kalau Anda tidak mampu menunjukkan siapa dia yang lari meloloskan diri menggunakan kain lenan, nih saya ajarin Erben, tak ajarin. Yesus di dalam Yohanes 13:4 melepaskan jubah lalu kemudian menggunakan kain lenan. Oke? Pada saat Yesus ditangkap di kitab saudara Yohanes 18, ditangkap dia di sana. Di situ jelas sekali ada seorang penjahat juga namanya Yesus. Yesus Barabas, Yesus putra Bapa. Yang kalian sembah adalah Yesus putra Bapa, bukan Yesus putra anak, putra ibu, bukan. Sementara yang kami imani adalah Yesus putra ibu, yang kalian tuhankan Yesus putra Bapa. Yesus Barabas adalah penjahat nasionalis yang juga dilepaskan bersamaan dengan Yesus anak ibu. Sekarang permasalahannya adalah ketika kemudian ada orang berlari dengan menggunakan kain lenan, siapa orang yang lari menggunakan kain lenan tadi? Siapa? Lolos dia dari penangkapan. Markus 14 nomor 50, semua murid Yesus meninggalkan Yesus. Yang tinggal cuma satu, yaitu Konco sang pengkhianat, yaitu Yudas.
Sementara murid semua berlari, ada yang ditangkap kemudian, lalu ada juga yang menggunakan kain lenan. Di situ masih ada 2 orang. Siapa yang menggunakan kain lenan ini dan siapa yang ditangkap ini? Silakan. Saya minta data. Oke ya, aku dikasih di kolom besar bro. Berapa menit ini menanggapi ya? Ya 3 menit menit. lah. Sama Bunda, sama. Gak usah Oke, banyak ya. tanya. Nanti kan tadi saya 3 menit, berarti beliau 3 menit. Masa berubah? Iya, Silakan. Kasih di kolom besar, kasih di kolom besar ya. Kasih di kolom besar. Kasih di kolom besar dong, host. Host. Ada yang bisa memberikan kolom besar nggak selain Dinda Julius? Ini hostnya gimana sih? Siapa yang jadi moderator ya? Karena saya butuh kasih data supaya Bisa data itu yang dikasih berbicara. moderator host, nanti saya bantu. Izin Iya, host, Pak Lopo bisa di moderator biar hostnya saya bantu. kemana sih ini hostnya? Kolok juga hostnya nih. Dinda Julius. Kata tadi Ya, coba ditelepon dulu, ditelepon dia supaya dikasih di kolom besar karena kalau saya tunjukkan data kan data berbicara, mulut saya berbicara, jadi 2 kali berbicara, orang cerdas langsung ngerti. udah sementara tinggal baca dulu Bang ya. Bentar. Udah aku telepon Pak bentar. Lopo Bang Jul, bisa dikasih moderator Oke, saya biar ditelepon dulu cepat dong. nanti. Beliau jauh dari perangkat Bang Palopo. Waduh, ini boleh gitu kalau diskusi. Udah aku telepon bentar. Iya, supaya Ko Julius. enak diskusinya. Sebentar lewat telepon. Haleluya. Oke lanjut, silakan Bang Ruben. Bang Erben. Ini belum ada, saya mau di kolom besar dong. Ada, udah ada. Ben, lu di kolom besar, Ben. Sorry. Belum. Ah, ini Jaringannya. baru. Oke ya. Oke. Perhatikan ya. Ketika Yesus ditangkap, semua murid-murid itu melarikan diri. Itu ada di dalam Matius 20 ayat 56. Lalu semua murid-murid. Jadi artinya ada 12 murid Yesus di situ yang mengakui bahwa Yesus ditangkap. Kalau cuma berbicara kain lenan di dalam Matius 27:59, dan Yusuf pun mengambil mayat itu dan mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Jadi Yesus pun dikasih kain lenan ketika sudah mati, mayat. Jadi yang harus kalian pertimbangkan adalah data Alkitab di abad pertama sepakat mengatakan Yesus mati karena dengan kematian Yesus menebus manusia dari kutuk dosa. Dengan kebangkitan Yesus mengalahkan maut. Dengan kemuliaan Yesus terangkat ke surga. Tetapi sayang 700 tahun kemudian entah sejarah dari mana yang mendukung kenyataan itu dikatakan bahwa yang diserupakan itu pun tidak tahu siapa. Di situ ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala sekalipun tidak tahu siapa yang diserupakan. Padahal di dalam surat Hud 1 dikatakan Quran itu detail dan teliti ya. Di dalam surat Hud. Jadi di dalam surat Hud ini dikatakan Quran itu detail dan teliti. Saya tidak tahu juga kenapa Bro Juma mengatakan Quran jadi tidak detail. Padahal seharusnya surat Hud 1 ayat 1 itu Bro Juma harus bisa menjelaskan ini. Ini dikatakan harusnya Quran bisa mengkonfirmasi siapa yang disalibkan, urgensitasnya itu tidak disalibkan apa begitu ya. Kenapa harus digantikan dengan orang lain? Apa kesalahan orang lain itu? Tega sekali Allah Subhanahu wa taala itu menggantikan Isa dengan sosok lain yang tidak tahu tapi tidak ada juga nilainya, tidak maknanya. Apakah Allah itu bekerja tanpa makna, bekerja tanpa nilai, bekerja tanpa tujuan? Sementara di dalam kitab Injil ada yang namanya dusta mahkamah agama. Inilah sumber dari morat-maritnya berita. Lihat ini. Jepang membayar orang-orang untuk memberitakan
kebenaran tentang Yesus itu secara salah. Waduh, betapa berbahayanya kalau sampai Allah tidak bisa menjelaskan, padahal dia klaim kitabnya jelas. Ini surat 1 ini, Bro Juma. Dikatakan di sini alif lam ra. Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi. Kemudian dijelaskan terperinci loh. Di mana terperincinya Quran kok tidak bisa menjelaskan siapa yang disalib dan siapa, apa urgensitasnya penyaliban itu tidak terjadi. Ini yang harus dipahami oleh teman-teman. Jangan seperti Bro Juma hanya memakai kata kain lenan. 12 murid di situ itu semua lari. Oke, saya tanggapi. Baik. Jadi berbicara mengenai Al-Quranul Karim tentang surah Hud, itu tidak sedang menjelaskan rincinya satu keadaan, rincinya suatu proses kejadian, tidak. Ini berbicara mengenai hukum-hukum. Al-Quran itu terperinci berkaitan dengan hukum, tidak berkaitan dengan penyaliban. Al-Quran sudah merincikan dengan sangat jelas bahwa mereka berselisih paham tentang orang yang mereka kira dibunuh, padahal sebenarnya mereka tidak membunuhnya. Rincinya adalah mereka selisih paham. Kisah para Rasul 29 nomor 15, 25 nomor 19. Paulus berselisih paham dengan orang-orang Yahudi. Paulus mengatakan masih hidup. Orang Yahudi mengatakan sudah mati. Paulus mengatakan masih hidup. Berselisih paham. Oke? Berselisih paham. Kemudian ketika saudara mengatakan siapa yang kemudian diserupakan dengan Isa? Pertanyaan saya, siapa yang menggunakan kain lenan? Ketika Anda mengatakan orang yang diturunkan Yusuf Arimatea itu menggunakan diberi kain lenan, berarti itu bukan Yesus. Karena Yesus menggunakan kain lenan sebelum perjamuan terakhir. Kisah Yohanes 13 nomor 4, Yesus melepaskan jubah lalu menggunakan kain lenan. Kalau dia mati dalam keadaan menggunakan kain lenan, berarti dia tidak perlu diberi lagi mayatnya kain lenan, karena dia sudah menggunakan kain lenan. Sedangkan di dalam kitab saudara Markus 14 nomor 50, 51, 52, ada seorang pemuda menggunakan kain lenan yang lari meloloskan diri. Siapa dia? Ayo, ada datamu. Saudara punya data, tunjukkan bahwa si fulan menggunakan kain lenan pada saat sebelum penyaliban. Siapa? Anda tidak akan pernah bisa menjawab itu. Oke? Kemudian ketika saudara mengatakan di situ ada 12 muridnya lari, siapa bilang 12 muridnya lari? Siapa bilang? Untuk apa Yudas lari? Untuk apa? Sedangkan yang menjadi pengkhianat saat itu adalah Yudas. Yudas menjadi konco Romawi. Ngapain dia lari? Hah? Ngapain dia lari? Ada-ada aja. Yudas kemudian ikut terlibat di sana. Ada dua. Satu menggunakan kain lenan, yang satunya entah siapa. Apakah Yudas? Apakah Yesus Barabas? Yang menggunakan kain lenan ini menurut saya Yesus. Kalau Anda mengatakan bukan Yesus, tunjukkan satu orang yang menggunakan kain lenan selain Yesus. Ada enggak? Ada enggak? Enggak akan pernah Anda bisa tunjukkan itu. Pada saat penangkapan murid 11 melarikan diri, Yudas di mana? Jawab saya. Yudas masih bersama dengan tentara Romawi, coy. Kemudian Yesus Barabas kemana? Kemana Yesus Barabas? Ini juga perlu Anda pertimbangkan. Jadi Tuhan tidak akan mungkin membiarkan orang yang menjadi Mesiasnya, menjadi orang yang diurapinya, dicelakai. Sedangkan Tuhan akan membiarkan orang fasik, pengkhianat untuk menggantikan dirinya. Amsal 21 nomor 18. Orang yang benar, pengkhianat menjadi tebusan bagi orang yang jujur. Telan itu baik-baik. Silakan. Saya masih tunggu data. Ya, bantu tap-tap, teman-teman di bawah bantu tap-tap. Teman-teman ya, perhatikan Bro Juma, ayat yang kamu kutip, jika kamu membaca utuh, sebenarnya tidak terjawab. Tapi karena modelmu kan malas membaca, kamu kan modelnya kan bersuara kencang, tapi datanya kosong. Lihat, perhatikan di sini ya. Markus 14 ayat 50. Tenang. Lalu semua murid meninggalkan dia dan melarikan diri. Perhatikan, dia di sini siapa? Yesus. Ayat 51. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan, menutup badannya, mengikuti dia, mengikuti Yesus. Yesus di sini sedang diapa? Ditangkap. Mereka hendak menangkapnya. Menangkap siapa? Yang mengikuti itu.
tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Kenapa tidak disebutkan di sini namanya? Karena tulisan Injil bukan berbicara siapa yang orang muda ini. Perhatikan. Di sini kata Yesus kepada mereka, "Sang kamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku." Jadi Bro Juma, kalau kamu membaca hanya ayat 51 lepas dari 49, itu cara belajar iblis. Mohon maaf bro ya. Jadi teman-teman muslim, kalau kalian belajar Alkitab, jangan dengarkan hanya kata-kata si Juma. Baca di dalam teksnya, baca di dalam konteksnya. Baca, oke, jangan panas. Sekarang saya akan kembali ke Hud pasal 1. Ben, malah ke-mute Ben. Bunda, stop dulu. Timernya stop dulu. Itu di mute tuh. Stop dulu Bunda. Stop. Ben, tuh. Erben, monitor Erben. Kalian jangan nih. Kok kayak gini sih kalian? Kayak gini apa sih orang di kok? Gimana sih kalian ini? Ini orang malah. Ini, silakan Juma. Saya hanya menyambar kata-katamu tentang Hud 1. Coba sebutkan dulu tentang hukum perkawinan di dalam Quran. Kalau memang Quran ini kitab yang detail dan teliti berbicara tentang hukum, kisah dan akhlak sesuai tafsir, monggo. Lari. Loh, itu bukan lari, saya menyambar perkataan Juma. Karena yang saya tahu, hukum perkawinan di dalam Islam dikatakan ayat Quran ini semua rapi, disusun detail dan teliti. Saya tanya siapa yang disalibkan? Apa urgensitasnya Isa digantikan dibawa ke langit? Itu tidak dijawab oleh Juma. Tapi Quran detail dan teliti. Ini malah lari Ini kemana gimana sih? Biar Bang Samudra, biarkan. Oke, lihat ini Juma ya. Di dalam Alkitab tidak disebutkan siapa orang muda itu, tetapi dari kisahnya sudah dipastikan itu bukan. Dan seharusnya Quran harus bisa menjawab. Oke ya. Oke, jadi nanti Juma kau jawab dulu hukum perkawinan di dalam Quran itu seperti apa. Nanti saya akan tunjukkan hadis hukum perkawinan di dalam Islam berasal dari hukum jahiliyah. Ada 4, 3 dibuang, 1 diambil. Bahkan itu pun dilanggar oleh baginda Muhammad. Saya bisa tunjukkan samamu. Kalau kamu hanya modal bibir, saya nggak sanggup. Dari tadi kamu lihat ini, teman-teman baca ya. Ada seorang muda mengikuti Yesus, jadi mengikuti diam-diam. Siapakah ini? Di dalam teks ini tidak disebutkan siapa namanya. Tidak disebutkan siapa namanya. Kenapa? Karena esensi penulisan kitab Injil bukan tentang orang-orang di sekitar Yesus. Esensinya adalah yang mau diberitakan di sini fakta sejarah Yesus memang ditangkap di dalam konteks ini. Karena konteks ini bicara Yesus ditangkap. Dan itu esensi dari beritanya, makanya itu yang diberitakan. Oke, silakan Bro Juma. Hukum perkawinan di dalam Quran, silakan. Oke, meskipun itu lari ya dari ini untuk membuktikan kepada saudara. Al-Quranul Karim menceritakan tentang apa yang Anda pertanyakan. Al-Quran surah As-Sayyad ayat 49. Allah menceritakan bahwa manusia dicipta dengan berpasang-pasangan. Wa min kulli syai' dan seterusnya. Ini waktu saya terbatas. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 1. Di situ menerangkan tentang pernikahan dan jodoh. Al-Quran An-Nisa ayat 1. Tulis saja, saya kasih tak ajarin kamu. Kemudian berbicara tentang pernikahan dan kodrat sebagai makhluk manusia. Al-Qiyamah ayat 39. Pernikahan, Al-Quran menjelaskan kewajiban menikah. Dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 32. Pernikahan sebagai hal yang diperjanjikan oleh Tuhan. Di dalam Quran surah An-Nisa ayat 21. Kemudian Al-Quran menceritakan tentang pernikahan dan ta'arufnya, cara-caranya. Di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Al-Quran tentang pernikahan dan ketentraman, tujuan pernikahan. Ar-Rum ayat 21. Al-Quran bercerita tentang haramnya wanita-wanita yang dinikahi. Dijelaskan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran jelas sekali dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 23 dan seterusnya. Jadi apapun
apapun yang kau minta tentang hukum-hukum apapun itu di Islam itu sudah disempurnakan oleh Allah. Tinggal waktumu aja mau waras atau tidak. Kita kembali ke tema. Jangan habis. Kamu ketika mengatakan tidak diketahui siapa pemuda ini, kamu sudah gundul, berarti kau udah KO di situ. Kamu sudah KO. Kenapa? Ketika Anda mencoba membodohi orang yang ada di sini dengan menarik Markus 14, harusnya Anda malu. Kenapa? Karena Yesus sendiri dengan mulutnya yang seksi berkata, tetapi haruslah digenapi yang tertulis di dalam kitab suci. Kitab suci yang dimaksud di sini apa? Amsal, Yeremia, Yesaya, Taurat, Kejadian. Ini yang harus tergenapi, kata Yesus. Apa diantaranya yang tergenapi itu? Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar. Yang mana yang fasik? Yesus anak Maria atau Yudas? Lalalala. Pengkhianat dipakai sebagai ganti orang yang jujur. Yang mana yang berkhianat? Yudas atau Yesus anak Maria? Tralalalala. Ini harus tergenapi. Orang benar diselamatkan dari kesukaran. Siapa orang benar? Yesus atau Yudas? Tralalalala. Lalu orang fasik menggantikannya. Siapa yang menggantikan orang yang jujur di atas tiang salib? Orang fasik. Ini kata Yesus harus tergenapi. Makanya ketika Petrus membatalkan penyaliban itu, apa kata Yesus? Iblis yang mengatakan itu. Kenapa? Karena Tuhan sudah memutuskan harus ada orang fasik, harus ada orang pengkhianat yang mati di atas tiang salib menggantikan Nabi Isa alaihi salam. Paham sampai di situ? Jadi kalau ada orang-orang melakukan kesaksian-kesaksian palsu, Yesus mengatakan dalam Yohanes 6 nomor 70, akulah yang memilih engkau yang 12, tapi satu di antaramu adalah iblis. Oke? Imam-imam kepala mahkamah agama semua kerasukan iblis menyalibkan Nabi Isa alaihissalam, tapi yang disalib adalah penggantinya, yaitu pengkhianat. Demikian. Ingat PR-mu, yang menggunakan kain linen itu siapa? Bawa sampai mati. Silakan. Di mute. Buka mute-nya. Oke, lanjut. Kalian jangan gitu lah. Mute lah, aku kan diam. Kita dari kan, tadi benerin lu, Ben. Jangan framing dong. Ya. Jangan gitu. Oke, lanjut. Lihat. Di dalam satu tafsiran dikatakan ada seorang muda, perhatikan ya. Tradisi gereja mengatakan ini adalah Yohanes Markus, si penyusun Injil. Dia adalah seorang pendamping misionaris awal, yaitu pamannya Barnabas. Ada namanya ya. Ini dia. Dari mana? Silakan. Apa urgensitasnya Isa itu digantikan dengan orang itu? Mengapa Isa diangkat ke langit dan ditipu oleh Allah dengan orang lain? Dan itu pun dikonfirmasi 700 tahun kemudian cuma. Bro Jum, tugas tuh sudah selesai. Ada tafsir, itu Yohanes Markus. Oke? Dan di dalam Markus 14 itu justru menegaskan bahwa Yesus itu memang benar-benar disalib. Karena lewat penyalibanlah Yesus menebus manusia dari kutuk dosa. Oke? Dan melalui kematianlah Yesus berhadapan dengan maut. Makanya seorang juru selamat haruslah seorang yang suci, tak berdosa, supaya melalui kematiannya itu sanggup untuk menebus manusia. Dan seorang juru selamat harus seorang yang mati berhadapan dengan maut dan harus mengalahkan maut. Maka bagi kami Nabi Muhammad nggak ada apa-apa. Kenapa? Karena dia tidak pernah bangkit. Bahkan sampai hari ini pun orang muslim mendoakan dia. Tetapi orang muslim mendoakan Nabi Muhammad juga itu atas permintaan Nabi Muhammad atau Nabi siapa. Sedangkan Nabi Muhammad ketika berdoa untuk mamanya yang sudah meninggal bolehin oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal jelas dikatakan orang tua Nabi itu ada di neraka. Tetapi tidak boleh dia mendoakan orang tuanya, tapi dia sendiri minta didoakan oleh para pengikutnya.
tapi dia tidak dibolehkan oleh Allah mendoakan oleh orang tuanya. Oke lah. Jadi teman-teman, pertanyaan si Juma sudah terjawab dengan bagus sesuai dengan data dari aplikasi tafsir yang sudah dibuat oleh orang Kristen. Sekarang Juma, buktikan siapa yang digantikan. Namanya siapa? Urgensitasnya orang itu digantikan. Apa kesalahan orang itu? Apa kesalahan Isa sehingga mau disalibkan oleh orang-orang? Apa kebenaran Isa sehingga dia diangkat ke langit? Belum lagi nasi tanya, ngapain Isa di langit hidup, pakai oksigen apa enggak gitu ya? Kenapa bukan Nabi Muhammad yang diangkat ke langit ketika hendak makan makanan yang enggak ada gizinya itu? Nah itu silakan Bro Juma. Datamu mana? Dari tadi kamu nggak ada data, Bro. Oke, teman-teman, kita lihat ya betapa minimnya keilmuan seorang bernama Erben. Anda membawa tafsir Yohanes Markus, berarti ini adalah penulis kitab saudara sendiri. Markus itu nama lainnya adalah Yohanes. Baca kitab Kisah Para Rasul 12 nomor 12. Itu ilmu untuk Anda, catat itu baik-baik. Jadi penulis kitab Yohanes sebenarnya itu bukan Yohanes murid Yesus, tapi Markus muridnya Paulus. Kemudian ketika Anda membawa narasi tafsir gereja, apa dasar tafsiran mereka? Kenapa tidak dijadikan Yohanes 13 nomor 4? Jelas-jelas namanya tertulis di situ. Yesuslah yang menggunakan kain lenan. Kenapa lari ke Markus? Mana dalilnya Markus menggunakan kain lenan? Mana? Sementara Yesus anak Maria sudah jelas-jelas melepaskan jubahnya digantikannya dengan kain lenan. Terus kenapa larinya ke Markus? Ini penipuan, pembodohan yang sangat-sangat luar biasa. Kemudian saya sudah menjelaskan kepada saudara, kenapa kemudian Nabi Isa alaihissalam itu terangkat ke langit untuk datang kedua kalinya menjadi saksi kepada penolak-penolaknya. Makanya Al-Quran sangat jelas. Saya sudah sampaikan kepada saudara, wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bi qablal mauti wa yaumal qiyamati wa yakunu alaihim syahida. Itu terekam dalam Yohanes 12:48. Coba kamu belajar deh. Yesus datang untuk yang kedua kalinya menghakimi berdasarkan kalimat-kalimat yang diajarkan ketika dia bersama dengan orang Yahudi, bukan bersama dengan orang Kristen, karena Kristen ini penumpang gelap. Oke? Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku katakan kepada mereka. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Maka dia datang untuk yang kedua kalinya. Kenapa bukan baginda Rasulullah Muhammad SAW? Kenapa? Karena tidak ada umatnya Rasulullah Muhammad SAW yang menjadi tersangka. Untuk apa dia menjadi datang hakim? Tidak ada umat yang jadi tersangka. Sedangkan umatnya Nabi Isa alaihissalam tersangka, mengajarkan non-Yahudi menyembah dirinya. Itulah yang datang untuk dihakimi. Makanya kalau Anda cerdas, Matius 7 nomor 21-23, yang diusir itu Kristen. Enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan, karena kalian tidak melakukan kehendak Bapakku yang ada di langit. Bapakku menginginkan menyembah dirinya seorang, bukan menyembah diriku. Bapakku mengajarkan ibadah Sabat, bukan hari Minggu. Bapakku mengajarkan hukum Taurat, bukan surah-surah Paulus. Ya, tidak semua orang yang menyeru aku kurios Tuhan Lot akan masuk ke dalam surga, melainkan orang-orang Yahudi yang menyembah kepada Bapa. Kalau orang Kristen ini apa? Penumpang gelap. Lalu kemudian ketika Anda bertanya, siapa yang diserupakan? Ya, siapa yang menggunakan kain lenan? Markus, mana buktinya Markus menggunakan kain lenan? Tunjukkan dalilnya. Nggak ada kan? Nggak ada. Kamu masuk di sini, gali kuburmu sendiri, Erben. Silakan. Ke-mute lagi. Kasih aku di kolom besar. Lanjut. Mana ini hostnya? Kasih di kolom besar dong. Udah, Ben. Pak Erben, ya ampun. Oh iya, tapi kok belum kelihatan nih. Handphonemu murah, jadi lambat. Oh iya, nggak apa-apa. Yang penting buatan kafir. Mau delay, jangan mau delay. Udah, lanjut. Oke, perhatikan ini ya. Tradisi gereja mengatakan itu adalah Yohanes Markus si penyusun Injil ini. Oke. Baru tradisi juga mengatakan bahwa di rumahnya lah perjamuan terakhir diadakan.
Jadi sudah terjawab ya. Ini tradisi, sejarah gereja itu ada. Dalil. Ini datanya. Dalil. Saya minta Ini sejarah gereja, makanya kamu dari tadi kan. Ini sejarah gereja, tradisi. Gereja itu di Romawi, nggak ada di. Oke, sebentar. Kamu jangan panik, ya, jangan panik. Tertawa dia. Allahu Akbar. Sekarang saya akan bantah kamu. Kalau kamu mengatakan Yohanes pasal 13 ayat 4, disinilah namanya tidak sinkronnya kamu berpikir. Yohanes 13 itu konteks yang berbeda. Yesus membasuh kaki murid-murid memakai kain lenan. Ini satu peristiwa. Tetapi di dalam Injil Yohanes yang sama, di sini jelas dikatakan bahwa Yesus itu disalibkan, Yesus ditangkap. Ini jelas ditangkap. Dan jaraknya Injil 13 dengan 18 ini jaraknya cukup jauh, Bro Jung. Jadi artinya kamu itu tidak punya historitas dalam berpikir secara kronologis. Artinya apa? Kamu itu sepenggal, seuprit, bahasa Medan, seuprit doang cara berpikirmu. Itu, coba lihat ini dong, data ini Yohanes ya. Tetapi sampai sekarang Hud pasal 1 dikatakan Quranmu itu kita detail yang teliti. Siapa yang disalibkan? Kamu juga nggak ngomong di situ. Saya jadi bertanya, jika Quran itu kitab yang datang dari Allah tapi tidak memberikan penjelasan yang jelas, justru menjadi ambigu, maka saya katakan itu mana kebenaran Quran itu? Kok bisa seperti itu? Di situ, apakah Allah juga nggak bisa memberikan sesuatu itu menjadi jelas? Masa harus perlu pertanyaan di situ ya? Kalau Alkitab jelas mengatakan Yesus disalib, itu abad pertama, dan tidak ada kepentingan Muslim di situ di dalam penyaliban Yesus, karena sejatinya Islam itu baru ada di zaman Muhammad, dan tidak ada urusan dengan Islam, karena Islam sendiri belum ada. Jadi kenapa justru menurut saya Allah itu dalam tanda petik kok usil banget ya membicarakan mengangkat Isa sama dengan Yesus gitu ya. Kecuali kalau Isa bukan Yesus ya. Tapi kalau kalian menganggap Isa sama dengan Yesus, kalian harus mengerti itu. Apakah sejarah dengan kitabnya orang Kristen, dengan segala-galanya, dengan manuskripnya itu, tetapi justru di dalam Quran itu hanya omongan, tapi tak bisa divalidasi. Belum lagi nanti saya tanya, Isa itu disuruh dalam Quran. Belum lagi nanti saya tanya, Isa itu siapa murid-muridnya. Belum lagi saya tanya, Isa itu ajarannya apa, mujizatnya, detail spesifiknya apa. Kalian juga nggak akan bisa jelaskan. Jadi sekarang ini tugasmu cuma Hud 1 itu dulu kau bahas. Silakan kau bahas dulu detail dan teliti Isa itu gimana. Oke, jadi kalau Anda mengatakan usil, yang usil itu Kristen. Karena Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Yesus datang hanya untuk Bani Israel. Kristen ini siapa? Yang usil itu kalian. Kenapa ada kitabnya Yahudi nempel di kitab kalian? Kenapa? Yang usil itu kalian. Cerita tentang Nabi Isa itu adalah cerita utusan Tuhan kepada Bani Israel, mengajak Bani Israel yang tersesat untuk kembali kepada hukum Tuhan. Itu tujuan Nabi Isa. Bukan tujuannya untuk Kristoeng. Kristoeng itu di Antioquia, di Roma Yunani. Nggak ada hubungannya dengan itu. Kristenlah yang makar terhadap ajaran para nabi yang datang kepada Bani Israel. Contoh, penyaliban menurut hukum Torah, penyaliban itu hanya berlaku pada orang-orang yang dikutuk oleh Elohim. Kemudian diramu oleh Romawi paganisme bahwa yang disalib itu adalah orang suci, yang disalib itu adalah penebus dosa, padahal itu adalah orang terkutuk. Oke? Orang terkutuk. Baca Ulangan 21 nomor 23. Jangan kau biarkan jasadnya, karena jasadnya pun haram menyentuh tanah. Saking najisnya orang yang disalib itu. Tapi orang najis, orang terkutuk ini dijual ke Roma menjadi Tuhan. Oleh siapa? Oleh penyusup, orang yang ambil ajaran agama orang. Dengarkan sama saya. Amsal 6 nomor 16. Ini firman Tuhan menurut tradisi Yahudi. Ini adalah hikmat kepada mereka melalui nabi yang datang kepada mereka. 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan 7 kekejian yang ada di dalam hatinya. Salah satunya adalah membunuh Yesus. Salah satunya adalah membunuh Isa Al-Masih. Itu dalil.
Oke, menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Pilatus mengatakan Yesus tidak bersalah. Paulus mengatakan tidak bersalah. Berarti haram hukumnya menurut hukum Yahudi membunuh orang yang tidak bersalah. Karena itu adalah kekejian bagi Tuhan. Amsal 6 nomor 16, saatnya kau berubah. Di dalam Keluaran 23 nomor 7, Tuhan mengatakan dengan sangat jelas, haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara bohong. Jangan kau bohong bahwa Tuhan menyalib demi untuk tebus dosa. Jangan kau bohong. Jauhkan dirimu dari perkara dosa. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Jadi kalau ada orang Yahudi yang membunuh Isa, yang membunuh Yesus anak Maria, maka mereka adalah pelaku dosa. Dan dosa tidak akan mungkin menjadi jalan keselamatan. Pahami itu. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang-orang yang tidak bersalah. Jadi orang yang ditebus dosa-dosanya oleh matinya orang yang dikutuk di atas tali itu bullshit. Tuhan tidak membenarkan pelaku dosa dengan membunuh manusia yang tidak bersalah. Suap jangan kau terima, sebab suap membuat mata orang itu buta, dan karena suap memutarbalikkan perkara-perkara orang yang benar. Karena dia disuap, maka memutarbalikkan perkara yang benar. Yang tadinya Isa diselamatkan, diajarkan Isa yang disalib. Yang tadinya Yesus diselamatkan, diajarkan Yesus yang disalib. Padahal yang disalib itu adalah yang menggantikan Yesus. Demikian. Ingat PR-mu? Berapa putaran lagi ini Bang Juma? 3 kali. Kalau dia tidak sampai bisa menunjukkan percuma. Baik. 3 kali lagi ya? Iya, Bang. Baik. Dari tadi bukannya si Juma yang tidak menunjukkan data. Gak ada kau tunjukkan data bro Juma. Jadi kamu minta orang menunjukkan data. Perhatikan. Kenapa orang Kristen memakai kitab? Anda tunjukkan aja Markus menggunakan kain lenan. Loh, sekarang kalau berbicara kain lenan ini, di dalam kitab Injil ada beberapa yang berbicara tentang kain lenan. Jadi historismu itu, dengarkan ya, Yohanes, Yang saya tanya Markus, Anda kan tafsiran loh, nggak bisa kayak gitu cara belajar kita. Dari mana dasar pijakan yang mentafsirkan itu Markus, sementara Markus tidak dinyatakan menggunakan kain lenan? Dari mana? Tenang dulu, tenang. Kan sudah saya tunjukkan samamu tadi sejarah gereja. Sejarah gereja itu sudah ada sebelum Muhammad. Sejarah gereja. Iya. Jadi kalau sejarah gereja kamu sangkal artinya yang kita cerita. Harusnya gini. Saudara Yesus yang kita cerita bukan sejarah gereja. Penyaliban. Yesus tidak bisa dikenal. Dengar dulu. Ini waktunya, dengarin ya. Alkitab tidak bisa dipahami lepas dari sejarah. Nggak seperti Quranmu. Kitabmu itu kalau dihadapkan sejarah hancur. Kalau orang Kristen, kitabnya dihadapkan sejarah menjadi satu kekuatan yang tidak bisa diruntuhkan siapapun. Sejarahnya kalau Markus kitabmu, menggunakan kain lenan mana? Kitabmu dihadapkan dengan sejarah hancur. Sejarahnya Markus menggunakan kain lenan, tunjukkan. Ini saya sudah tunjukkan tadi datanya. Sekarang saya mau Gimana jelaskan. sejarahnya Markus menggunakan kain lenan? Kenapa orang Kristen menggunakan kitab Perjanjian Lama? Perhatikan ya. Kenapa orang Kristen? Ini, jika engkau kafir bawa juga jubahku dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Kitab-kitab apa di sini yang dibawa Paulus? Kitab-kitab Perjanjian Lama, perkamen. Dan itu ada di dalam tafsirnya. Ini ditafsirkan. Ini jelas. Perhatikan ini ya. Ini jubah. Ini kitab-kitabku terutama itu berbicara tentang PL kitab-kitab. Jadi orang Kristen sejak zaman Paulus sudah menggunakan Perjanjian Lama. Tetapi yang sayangnya orang Kristen tidak pernah mengubah Perjanjian Lama. Tapi orang Muslim di dalam Qur'annya mengubah semua kisah yang ada di dalam Perjanjian Lama dengan klaim ini dari Allah. Tapi di hadapan sejarah hancur, runtuh, babak belur itu Jum. Jadi bro Juma itu dari tadi kamu kan suaramu aja yang lantang, datamu nggak ada, historitasnya nggak ada. Kenapa ketika kisah Perjanjian Lama ada di dalam kitabmu justru dirubah semua, dan ketika divalidasi dengan fakta historis sejarah hancur data kitabmu? Itu menjadi pergumulanmu hari ini Jum. Oke bro ya, jadi sebenarnya semua pertanyaanmu sudah dijawab. Contoh, kalau orang menyembah Yesus, saya bisa tunjukkan samamu bahwa seorang raja itu disembah. Yesus raja, bukan Allah Bapa. Yang mengatakan Yesus itu Allah Bapa Sang Pencipta alam semesta, kan itu bidat. Jadi kamu itu sebenarnya kamu salah sasaran. Kamu tidak sedang menyerang iman Kristen, kamu menyerang oneness, menyerang bidat kamu. Bagus.
Kalau Tritunggal nggak pernah mengatakan Yesus itu Allah Bapa. Yesus itu firman dalam rupa manusia. Dia disembah karena dia Mesias, Raja. Baru tadi kalau katakan hanya satulah kematian yang berkuasa mengampuni dosa, itu Yesus. Nabi Muhammad kematiannya nggak berkuasa mengampuni dosa umat Islam. Bahkan Nabi Muhammad tidak bisa menjamin orang tuanya, bahkan dirinya pun masuk surga. Di situ kalau Yesus karena dia tidak berdosa, maka kematiannya berkuasa mengampuni dosa. Kalau Yesus itu berdosa, satu pun dosanya nggak berkuasa mengampuni dosa. Maka hanya satu kematian yang berkuasa mengampuni dosa. Kalau Nabi Muhammad bisa nggak mengampuni dosamu kematiannya? Tentu nggak bisa. Orang dia pun nggak bisa pasti masuk surga kok. Bahkan ayah ibunya pun nggak bisa didoakan dia, bro. Jadi itu, bro Juma. Sekarang kamu, dari tadi saya tanya, siapa yang disalibkan? Apa urgensitasnya? Allah harus menggantikan dengan orang itu. Apa kesalahan Isa hingga disalibkan? Dan apa kehebatan Isa sehingga harus dibawa ke langit? Itu dulu. Datanya kasih, bukan modal bibir. Bahwa kitab-kitab tafsiran tentang Paulus. Paulus ini siapa menurut Yesus? Paulus ini adalah orang Farisi. Yang Yesus katakan dalam Matius 23, celakalah engkau wahai orang Farisi, engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, ya, mentobatkan orang masuk ke agamamu menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Dan ternyata 1 Korintus 11 nomor 1, jadilah teladanku sebab aku juga ini adalah Kristus. Jadi Kristen itu adalah pengikut Paulus Kristus. Itu yang perlu Anda pahami. Makanya ajaran Yahudi dan ajaran Kristen itu laksana langit dan bumi. Kalau Anda membawa Islam, Al-Quranul Karim, itu adalah pewahyuan. Tidak didasarkan atas pencarian seperti Lukas, Markus, dan seterusnya. Tidak. Tidak dilakukan, Al-Quran itu tidak melakukan penelitian. Datangnya dari Allah. Kalau Anda mengatakan itu salah, karena yang Anda gunakan mengukurnya adalah kitab Anda yang salah. Data salah Anda pakai untuk mengukur Al-Quran. Jangan salah. Oke? Siapa yang berfirman kepada Lukas? Siapa yang berfirman kepada Markus? Siapa? Yesus? Nggak ada. Tuhan? Nggak ada. Karangan semua. 14 kitabnya Paulus semua karangan. Markus juga karangan. Lukas juga karangan. Penulis Yohanes juga karangan. Penulis Matius juga karangan semua. Tidak ada yang berasal dari lisannya Yesus langsung. Nggak ada. Oke? Pahami itu. Nah, sekarang di dalam kitabnya orang Yahudi jelas sekali, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Berarti Yesus tidak boleh dibunuh. Karena itulah dia diselamatkan. Oke? Amsal 21 nomor 18. Kurang apa lagi data yang saya sajikan kepada saudara? Harus tergenapi apa yang tertulis. Yang tertulis itu orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar. Siapa orang fasiknya? Siapa orang benarnya? Harus ditakar di situ antara Yesus dan Yudas. Siapa orang fasik? Antara Yesus dan Barabas. Barabas siapa yang orang fasik? Pengkhianat sebagai ganti tebusan bagi orang yang jujur. Siapa orang yang jujur? Siapa pengkhianat? Yudas pengkhianat. Yang jujur siapa? Itulah yang diselamatkan. Ini data, Erben. Ini data, bro. Ini data. Jangan kau cari di Al-Quran. Al-Quran surah Hud mengatakan terperinci. Yang terperinci itu hukum. Saya sudah buktikan samamu tentang nikah terperinci. Kalau saya tanya kepadamu, Bibelmu syarat-syarat nikah mana? Usia dini, usia standar nikah di kitabmu mana? Syarat sah nikahnya apa? Gak ada. Inilah Al-Quran datang luruskan. Mengajarkan semua hukum. Bukan menceritakan apa yang pernah terjadi. Al-Quran tidak menceritakan sedetail itu karena tidak ada hubungannya dengan hukum-hukum yang dibutuhkan oleh manusia. Misalnya Al-Quran mengatakan digantikan oleh Yudas. Terus apa fungsinya? Apa korelasinya? Apa? Oh, Yudas yang sudah kan? Tidak ada masalah kan? Sudah. Makanya digunakan akal, diserupakan bagi mereka sehingga berselisih. Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Paulus bingung dan orang-orang Yahudi bingung. Siapa sebenarnya yang mati ini? Bisa. Allahu Akbar. Masya Allah. Ben, silakan Ben, buka mute. Satu kali lagi ya, Bang Juma ya. Iya. Ben, lanjut.
Dia mute sendiri loh, nanti kita yang dituduh. Ben, mute ya, nanti family. Tidak ada mute loh, kalian yang mute itu loh. Iya, jangan gitu, lihat ini. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Original teksnya, jelas ya. Original teksnya tunjukkan. Originalnya. Iya. Dari tadi datamu nggak ada ini, nih. Tunjukkan original ini ya. Ini. Apa ya. tuh? Peniruku jadilah seperti aku peniru Kristus. Mana ada peniru? Apa bahasa Yunani peniru? Lihat ini ada di sini kata peniru. Ini peniru. Original teksnya apa? Peniru. Loh, lihat dong bentuk katanya apa di situ. Original teksnya Noun peniru. maskulin singular genetif. Genetif itu kata milik. Nipu-nipu, jangan nipu. Loh, ini kamu nggak ngerti teks Yunani. Ini genetif. Noun maskulin singular genetif. Genetif itu tahu apa? Juma kamu itu mohon maaf bro Juma. Saya tanya kamu ngerti nggak genetif kata milik? Bahasa Yunaninya itu meniru itu apa? Loh, saya kan sudah tunjukkan bentuk genetif. Ngerti nggak genetif? Oke ya. Jadi Juma ini nggak ngerti teks Yunani. Di situ tidak ada kata yang merujuk kepada dia meneladani Yesus. Jadilah teladanku sebagaimana saya juga ini adalah genetif. Kristus. Oh, ini. Jadi kamu kayaknya karena kamu nggak ngerti lihat. Loh, coba baca apa ini? Apa yang tertulis di situ? Coba baca dulu apa ini, bro? Apa? Saya udah kelihatan di sini. Kristus. Artinya mana Kristus ini? Itu jelas tuh. Mana Kristus ini? Jadilah teladanku. Ini apa nih? Sebagaimana saya juga adalah. Ini apa nih? Iya, coba terjemahannya apa? Kristus. Ini genetif. Kamu nggak ngerti apa-apa. Kristus. Genetif itu artinya peniru Kristus. Sebagaimana saya juga adalah Kristus. Aduh, kamu itu. Sebagaimana juga aku adalah Kristus. Kamu nggak ngerti bahasa Yunani, bro. Itu bentuk genetif ya. Tidak ada cerita original. Oke ya, jadi saya berterima kasih sama Bro Juma. Itu penambahan. Loh, kok dipotong ya. Jadi gini, saya berterima kasih sama Bro Juma. Rupanya di dalam Quran tidak disebutkan siapa yang disalibkan. Apa urgensitasnya digantikan dengan orang lain tidak bisa dijawab di dalam Quran. Tapi dia justru mengutip dari Alkitab. Artinya apa? Quran dan Juma tidak bisa ngapa-ngapain tanpa mengotak-atik Alkitab. Artinya betapa rapuhnya Juma, betapa rapuhnya Quran jika si Juma tidak mengutip Alkitab. Sementara saya tidak mengutip Alkitab Al-Quran. Saya hanya membertanya Al-Quran. Tidak ada satu ayat pun di dalam Quran yang saya kutip untuk menegaskan iman Kristen. Kenapa? Karena iman Kristen itu berdiri teguh dengan kitab suci dan sejarahnya. Tetapi Quran tidak bisa berdiri sendiri dengan hadisnya. Bayangkan itu. Padahal kitab Quran itu dari Allah langsung, bayangkan ya. Dari Allah langsung yang ditafsirkan oleh para nabi, para ulama dan lain sebagainya, dibantu hadis, dibantu sirah dan semuanya. Rupanya tidak bisa menjawab. Jadi ini sudah membuktikan teman-teman. Jadi gini ya, tergantung kalian berpikirlah. Dari tadi Juma tidak pernah bisa menjawab pertanyaan saya berdasarkan Quran. Dia hanya bisa memframing ayat-ayat Alkitab dengan pemahaman secara salah. Artinya apa di sini? Quran itu begitu rapuh. Juma itu begitu rapuh tanpa dia mengutip-ngutip Alkitab. Makanya inilah yang menyebabkan Juma ini pernah buka room untuk belajar Al-Quran. Tidak pernah si Juma buka room untuk belajar hadis. Coba kalian lihat bibirnya si Juma ini, tiap hari dia selalu membuka. Mohon maaf, jangan personal. Loh. Jangan di mute, Bang. Biarin aja. Jangan termute. Dibalas sebentar. Jangan termute. Bentar dibalas. Kalian kayak gini. Lanjut. Iya, lanjut Bang, lanjut. Silakan Saudara Erben, lanjutkan. Teman-teman jangan di mute. Yang suka memute diturunkan aja deh, Julius. Kan ada main mute. Nggak ada yang mute sini. Nggak ada yang mute Gurunda. Oke. Berarti dia mute sendiri, nanti dia bikin framing berarti. Ini saya pegang HP sama rokok, serius. Lanjut. Loh. Tolonglah jangan gitu ya. Moderator di sini jadi nggak bisa nge-mute. Nggak suka aku framing kayak kalian.
Habis waktuku ini kalian mute kayak gitu. Kalian itu gimana sih? Tambahin 30 detik tadi. Silakan. Waduh. Silakan saudara. Oke. Jadi rupanya Juma tidak bisa menjawab pertanyaan, tapi pertanyaan dia saya sudah jawab semua ya. Ada datanya ya. Saya pakai tafsiran yang resmi yang bisa dipertanggungjawabkan. Harusnya ketika saya bahas dengan tafsir, Juma harus mengalas itu bahwa tafsiran yang saya buat itu, penjelasan itu salah. Artinya kamu pakai bantahan. Jangan kamu hanya mengatakan dari mana kamu begini, tapi nggak ada datamu. Harusnya di situ. Jadi diskusi sama saya itu bukan modal bibir, bukan modal ngerocos. Diskusi sama saya itu tunjukkan data, ya, tunjukkan datamu. Itu aja. Dari tadi kamu nggak tunjukkan data, kau tunjukkan aja satu-satu gitu ya. Itu aja pertanyaan saya. Siapa yang disalibkan? Apa urgensitasnya Isa itu tidak disalibkan? Jawab berdasarkan Quran. Karena sumber ajaran Islam itu Quran. Jangan kau kuti-kuti dari Alkitab. Jaka semua golok nggak nyambung, bro. Oke. Saya katakan di awal, ketika Nabi Isa datang kepada Bani Israel, Nabi Isa diolok-olok. Wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Lalu kemudian Nabi Isa alaihissalam hendak dibunuh karena orang-orang pada saat zaman itu tidak menerima kemudian informasi yang didatangkan kepada mereka tentang datangnya seorang nabi yang bernama Ahmad. Itu mereka menolak adanya nabi di luar daripada kaum mereka. Wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah wa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Murka mereka dengan datangnya seorang nabi di luar dari kalangan mereka, marah. Lalu kemudian setelah ada rencana pembunuhan, Nabi Isa kemudian diselamatkan. Untuk apa? Karena Allah sudah tahu sepeninggal Nabi Isa pasti mereka berselisih, benar berselisih. Ada yang menganggapnya Tuhan. Fakta hari ini berselisih kan? Yahudi mana ada menganggap Yesus itu Tuhan. Tapi sebagian daripada mereka menjadi korban orang-orang Farisi menganggapnya Tuhan. Maka dia datang kemudian untuk yang kedua kalinya memutuskan bahwa dia bukan Tuhan. Wa im min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qablal mauti. Nanti orang akan percaya, oh ternyata beliau betul-betul adalah Rasul setelah datang untuk yang kedua kalinya. Makanya mereka beriman. Berarti Al-Quran benar. Ketika datang kedua kalinya, apakah kemudian orang-orang Yahudi akan ikut Kristen? Tidak. Masa kan orang Yahudi ikut Kristen menyembah Yesus, sementara dasar pijakan menghakimi orang-orang di akhir zaman menurut Al-Quran, wa is ma qultu lahum illa ma amartani bi an a'budullaha wa rabbi wa rabbakum. Proses penghakiman berikutnya adalah mengatakan kepada Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Itu yang menjadi dasar pijakan. Sementara orang Kristen ketika dihakimi berdasarkan Bible itu sendiri, Kristen semuanya diusir. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku katakan kepadanya. Firman itu yang akan menjadi hakimnya. Mana firman yang Yesus sampaikan kepada manusia Bani Israel ketika sebelum terangkat ke langit? Sembahlah aku. Tak ada. Jadikan aku bagian daripada pribadi Tuhan, tak ada. Jadikan aku inkarnasi firman, tak ada. Tak ada, semua tak ada. Apapun sektenya Kristen itu, tak ada. Jadikan Paulus sebagai rasulku, tak ada. Semua yang ada di Kristen itu ada ajaran-ajaran yang muncul setelah Isa atau Yesus terangkat ke langit. Oke? Pahami itu. Jadi kalau Anda mengatakan mana datanya, Al-Quran datang bukan untuk menceritakan orang per orang. Al-Quran bukan buku biografi. Al-Quran buku hukum. Jadi ketika Al-Quran mengatakan Nabi Isa diselamatkan, yang diserupakanlah yang disalibkan, selesai. Tidak ada lagi kewajiban umat Islam. Siapa ya? Siapa ya? Untuk apa? Untuk apa diketahui? Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa diketahui siapa yang disalibkan? Sementara Anda tidak mengetahui siapa laki-laki yang menggunakan kain lenan, kecuali hanya angan-angan bapak-bapak gereja. Mana dalilnya? Markus pernah menggunakan kain lenan. Kalau ditafsirkan sesuatu itu harus ada menjadi tolak ukur pembenarannya. Mana? Sedangkan kalau ditanya orang-orang pada saat itu, siapa yang sebelum perjamuan kudus mencuci kaki murid-murid yang menggunakan kain lenan? Yesus. Siapa yang lari pada saat penangkapan Yesus? Yang katanya Yesus, padahal orang Romawi tidak kenal siapa itu Yesus. Siapakah engkau cari? Aku mencari Yesus dari Nazaret. Kata orang itu, akulah dia. Loh, kalau kenal bahwa Yesus, kenapa mesti tanya? Kamu yang aku cari.
Padahal dia, aku mencari Yesus dari Nazaret, akulah dia. Terbukti bahwa yang mereka teman bicara bukanlah Yesus, tetapi orang yang diserupakan dengan Yesus. Demikian. Sudah cukup putarannya ya. Tadi Erben yang mulai, Bang Zuma yang mengakhiri. Loh, saya tadi yang memulai, beliau yang mengakhiri. Ben, lanjut. Bentar ya. Jadi masalah kain lenan sudah terjawab, saya sudah tunjukkan datanya, tapi cuma dari tadi satu pun terserah mau tafsir mau apapun yang kau tunjukkan kan tidak ada bro, semua kan kau hanya ngomong doang. Artinya apa? Bahkan data-data yang kau tunjukkan pun kata Kristowo, kamu nggak memahami bahwa itu adalah bentuk genetik. Ya tapi maklum, mungkin karena pendidikan berbeda kita ya bro ya, saya maklumi aja. Yang mau saya tegaskan samamu bro, bahwa tadi kamu akan protes Paulus ya. Di Yasin 14 dalam tafsir Ibnu Katsir, Paulus itu disebut sebagai murid Nabi Isa. Bahkan di dalam Al-Buruj dikatakan orang-orang yang percaya Yesus sebagai juru selamat atau percaya kepada Yesus itu disebut sebagai orang beriman yang beribadah pada hari Minggu. Siapa yang beribadah pada hari Minggu? Itu disebut di dalam Al-Buruj sebagai orang beriman. Jadi kalau si Juma dan dari tadi kan menyerang Wanis sebenarnya. Karena Wanis menganggap Tuhan sama dengan Allah. Kalau orang Tritunggal, Tuhan itu gelar kepenguasaan untuk Yesus teman-teman ya. Karena kata Tuhan dalam teks Yunani kan Kyrios ya. Dalam bahasa, ibaratnya bahasa Indonesia itu Tuhan, bisa Melayu, bahasa Indonesia Tuhan itu pun penguasa, bahasa Jawa Gusti. Jadi Yesuslah penguasa di bumi di surga. Dan kalau disamakan dengan Isa sebenarnya memiliki kemiripan ya dalam hal itu. Karena dikatakan Isa terkemuka di dunia dan di akhirat. Tetapi pertanyaannya kenapa bukan Nabi Muhammad ya terkemuka dunia akhirat? Kalau Nabi Muhammad itu penyempurna begitu ya. Kenapa bukan Nabi Muhammad aja yang diselamatkan dari makanan yang diberikan oleh seorang wanita? Tetapi justru Isa. Berarti Isa ini seorang yang luar biasa ini, Isa ini. Harusnya Nabi Muhammad sebagai Nabi termulia harusnya diselamatkan dari makanan itu. Bala penting Nabi Muhammad harus dibangkitkan juga seperti Nabi Isa diangkat ke langit. Tetapi kenapa Nabi Muhammad tidak dibangkitkan ya teman-teman? Ini menjadi perundungan untuk teman-teman muslim ya. Kenapa Isa yang diangkat ke langit bukan Nabi Muhammad? Mungkinkah orang yang mati sampai sekarang masih di alam kubur menyempurnakan ajaran dari orang yang diangkat hidup-hidup ke langit? Mungkinkah Nabi Isa yang sempurna yang tak berdosa ajarannya disempurnakan oleh Nabi Muhammad? Ada 2 ayat Quran dikatakan mohon ampun atas dosanya. Bahkan kalau ibaratnya saya setuju dengan datanya kiamat tentang Nabi Muhammad, agak ngeri-ngeri sedap ya. Teman-teman silakan nonton videonya kiamat itu, ngeri-ngeri sedap. Tapi saya masih bertanya-tanya lah teman-teman ya. Semoga lah kalian memikirkan, kalau saya memilih ikut Yesus yang di surga, yang berkuasa di bumi di surga, yang mati bukan karena dosa, tetapi untuk menanggung dosa manusia. Saya tidak mau mengikuti Nabi yang mati menjadi fosil atau menjadi minyak bumi. Saya ikut Yesus. Paulus itu memberitakan tentang Yesus dan tidak pernah mengajarkan yang salah tentang Yesus. Contoh, ajaran Yesus tentang surga dengan ajaran Paulus tentang surga sama. Tidak ada kawin-mawin, tidak ada mantap-mantap. Oke, terima kasih. Ya. Teman-teman, udah selesai ya? Udah selesai. Silakan teman-teman yang menilai gitu ya. Silakan teman-teman menilai mana kebenaran dan mana pembenaran gitu ya. Saya rasa sekait dengan besok-besok saya hanya tahan saya satu sama kamu bro. Besok-besok coba kau buka dulu kelas belajar Al-Quran sama hadis. Saya menjadi muridmu. Jadi coba dulu bro. Aku menunggu itu. Teman-teman sekalian, jadi kita iya, aku minta itu sama Bro Juma mulai besok mungkin coba buka ruang belajar Quran sama hadis ya bro ya. Jelaskan ya teman-teman. Oke, terima kasih ya semua ya. Thank you, sampai jumpa lagi ya. Al-Quran dan seterusnya. Kenapa tidak membahas tentang Amsal 6 nomor 16? Karena di situ ada keperihan yang sangat luar biasa. Ternyata penyaliban itu adalah karya setan. Makanya Nabi Isa alaihissalam itu diselamatkan dari penyaliban. Kitabnya teman-teman Yahudi juga menerangkan dalam Ulangan 21 nomor 23 bahwa orang-orang yang disalibkan itu adalah orang-orang yang dikutuk oleh Allah, oleh Elohim. Bukan dikutuk oleh siapapun, tapi Elohim yang mengutuknya. Berarti Yesus ketika diimani disalib, berarti dia adalah orang fasik. Dia orang yang dibenci.
dia orang yang dimurkai, maka sudah pasti yang disalibkan ini adalah orang yang tidak benar. Benarlah apa yang diterangkan Amsal 21:18, Amsal 11 nomor 8. Oleh karena itulah kemudian ya kita tidak punya kewajiban. Mana ayatnya dalam Al-Quran? Yang disalibkan adalah si A, si B. Tidak ada kewajiban itu. Karena itu adalah bukan masalah usuluddin, bukan masalah pokok akidah di dalam Islam. Mau yang disalib itu toke, yang disalib itu pararang, yang disalib itu adalah bom-bom, itu tidak ada hubungannya dengan keyakinan kita. Siapapun yang jelas Nabi yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel yang mengajarkan kemudian hikmat kebenaran Torah kepada mereka, diselamatkan oleh Allah dari rencana-rencana jahat orang-orang kafir. Demikian, terima kasih. Mantap Surya. Ini aku kasih satu kebenaran dulu ya, ini untuk kawan-kawan Karisteng ya. Nabi Isa alaihissalam diselamatkan naik ke langit. Nabi Isa naik ke langit alasannya kuat. Apa itu diselamatkan dari upaya pembunuhannya Yahudi? Yesusnya kalian itu naik ke langit ngapain? Ngapain naik ke langit? Coba dipikir di sana dong. Yesus lu mati kan, udah ketangkep, ngapain lagi diselamatin? Terus mati, terus bangkit. Nah ini bangkit, ngapain naik ke langit? Dipikir pakai otak gitu loh. Masa nggak bisa berpikir? Masya Allah, sekeren. Itulah kenapa. Ya, ada kereta tadi. Jazakallah khair, ikhwani fisabilillah yang support selalu Gurunda. Dan untuk kawan-kawan Kristen jangan terguncang ya. Itu kalian harus pikirin gitu. Yesus kalian itu naik ke langit ngapain? Apa kerjaannya? Udah tahu bangkit, dia bangkit harusnya diem dia di bumi gitu loh, karena dia bangkit dan dia Tuhan gitu. Ngapain dia pakai utusan-utusan lagi? Biasa kerja sendiri kok nyuruh-nyuruh orang sekarang. Itu paling. Thank you. Bang Beres. Pertanyaan dari Erben yang pakai kain lenan dijawab dengan tradisi, tidak dijawab dengan data. Itu yang paling penting. Tradisi ya, bukan data ya. Siram. Dan tafsirannya bukan tafsiran Yahudi, bapak-bapak gereja. Allah. Dan tidak berlandas Gurunda, nggak ada data sih itu pakai. Kapan Markus yang menggunakan lenan? Tidak ada dijelaskan. Asal aja Karisteng. Banyak karangan Paulus. Ini El-Nim noise sekali. Saudara kita Akhi Billy mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan, Akhi. Saya nyimak tadi tentang Airline. Mu'alaf bang, orang Nias. Ya, Masya Allah. Salam kenal bang. Masya Allah. Silakan Akhi Billy. Putri, Mute, Bang. Astagfirullahaladzim. Lanjut Bang Billy. Bang Billy. Pak Dewa aja mau nambahin bang. Iya silakan. Sini juga mau menjelang asar, silakan. Baik. Tadi ya abang sudah menjelaskan bahwa Tuhan alam semesta itu tidak rela yang namanya salah satu kekasihnya itu akan dicelakai oleh siapapun juga. Itu tidak rela. Kita lihat berdasarkan dari kita flashback ke belakang. Yang pertama, Allah tidak akan rela yang namanya Nabi Nuh terkena yang namanya banjir bandang, makanya Allah selamatkan. Betul? Yang kedua, Allah tidak rela ketika Nabi Musa alaihissalam itu dikejar oleh tentara Fir'aun, Allah selamatkan. Allah tidak rela ketika Nabi Ismail di dalam Islam, di dalam Yahudi itu Ishak, ketika hendak disembelih sama Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah selamatkan, Allah gantikan dengan seekor domba. Bahkan Allah pun tidak rela ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak dibakar. Apa sulitnya bagi Allah ketika Allah ingin menyelamatkan Nabi Nuh dari banjir bandang? Apa sulitnya bagi Allah ketika Allah ingin menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran tentara Fir'aun? Apa sulitnya bagi Allah ketika Allah ingin menyelamatkan Nabi Ibrahim
alaihissalam ketika hendak dibakar. Dan apa sulitnya bagi Allah ketika Allah ingin menyelamatkan salah satu kekasih tercintanya, yaitu Nabi Isa alaihissalam ketika hendak disalib. Kecil itu bagi Allah, kecil. Sedangkan Yesus ketika terjadi yang namanya penyaliban, Yesus berdoa kepada Allah. Yesus minta diselamatkan. Sesuai di dalam Yohanes 12 nomor 27, sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan aku katakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Yesus minta diselamatkan. Apa mungkin yang namanya seorang bapak, Yesus punya bapak, apa bapaknya berkuasa, bapaknya tidak menyelamatkan Yesus? Itu hal yang tidak mungkin. Maka dari itulah Yesus diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul? Seperti itu? Padahal kalau misalkan benar kita lihat sekali. ya, kenapa diserupakan berdasarkan dari apa mujizat Yesus? Yesus itu bisa yang namanya berubah rupa. Di dalam Markus 9 nomor 2, nomor 2, 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, bersama-sama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi, lalu Yesus berubah rupa. Yesus bisa berubah rupa. Matius 17 nomor 2 sampai nomor 5, lalu Yesus berubah rupa. Ini jelas Yesus berubah rupa. Betul? Nah, makanya dari itulah mereka itu tentara Romawi dan orang-orang Yahudi, mereka salah paham, yang ditangkap ternyata bukan Yesus. Yang ditangkap adalah orang yang diserupakan dengan Yesus. Terus lantas siapa yang dikorbankan pada saat itu? Memang di dalam Islam Allah merahasiakan itu semua. Kenapa dirahasiakan? Karena ketika ayat itu turun di zaman Nabi Muhammad, tidak ada satupun sahabat yang menanyakan, "Ya Rasul, siapa orang yang disalib pada saat itu?" Tidak ada sama sekali. Itu satu. Yang kedua, tidak ada urgensinya sama sekali. Yang penting kami puas dengan jawaban Allah bahwa Allah menyelamatkan salah satu kekasih tercintanya, yaitu Nabi Isa alaihissalam dari penyaliban. Kami puas. Andaikan Allah memberitahu siapa orang yang disalib pada saat itu, pasti terjadi yang namanya fitnah. Betul? Terjadi fitnah. Maka dari itulah Allah rahasiakan itu. Nah, seperti itu. Mantap. Mantap. Nah, ya, jadi menanggapi pernyataan Mang Dewa, ketika Moshe Rabenu dan orang-orang Yahudi dikejar oleh Firaun, dan Tuhan menyelamatkan Moshe dan juga Noah, Nuh dan nabi-nabi seperti Ishak ketika mau diakedah, mau disembelih, diselamatkan. Artinya kenapa? Tidak boleh orang benar itu dibunuh, tidak boleh orang benar itu harus mati gitu. Makanya diselamatkan oleh Tuhan para nabi itu, karena orang benar tidak boleh dibunuh atau terbunuh, nggak boleh. Makanya ketika di dalam pengejaran Firaun atau ketika sedang ujian, dan memang untungnya saja tidak terjadi pemotongan manusia, karena kalau terjadi sampai salah satu itu disembelih, maka kelarlah semua, bahwa kematian seseorang menebus dosa itu ada di dalam kitab Torah. Nyatanya yang dipersembahkan apa? Adalah kambing, ya, kambing muda. Persis seperti dalam kitab Imamat, bahwa semua persembahan itu harus dari ternak, bukan manusia. Betul. Saya tambah kita ke Mazmur sedikit ya. Kalau kita Mazmur 91:10, malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ya kan? Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku